teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Ke-141. Begitu Azam menginjakan kaki di perusahaannya, langkahnya terburu-buru menuju ruangannya. Dia merasa jengkel karena tak menemukan Brian, asistennya yang seharusnya ada di sana. Azam segera menegur seorang karyawan yang lewat. Panggil Brian ke sini, sekarang juga. Karyawan itu mengangguk dan segera mencari Brian. Sementara itu, Azam berjalan ke arah jendela, menatap keluar sambil bergumam dengan wajah yang muram. Kamu mau menghindar? Jangan coba-coba Brian. Tak lama kemudian, Brian datang dengan wajah pucat pasi. Dia tahu jika Azam sedang marah besar. Pak Azam, ada yang bisa saya bantu? Tanya Brian dengan suara yang gemetar. Azam menatap Brian dengan tatapan tajam. Tumben-tumbennya dia memanggil dengan begitu sopan. Apa yang kamu rencanakan? Kamu berani bermain-main di belakangku? Teriak Azam, membuat Brian terkesiap dan mundur beberapa langkah. Brian tentu saja terkejut, hanya sekotak bubur, apakah harus semarah ini? Brian mencoba menjelaskan. Pak Azam, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Saya hanya menjalankan pekerjaan saya sebaik mungkin. Namun Azam tak mau mendengarkan penjelasan Brian. Emosi dan amarahnya sudah tak terbendung. Kamu jangan coba-coba melampaui batas Brian. Keluargaku adalah batas kesabaranku, jika kamu berani menyakiti adikku, siap-siap saja menghadapi akibatnya. Ujar Azam dengan nada mengancam, membuat Brian semakin ketakutan. Di balik amarahnya, Azam merasa kecewa dan putus asa pada dirinya sendiri. Dia tak menyangka, akan melampiaskan amarahnya pada Brian. Duduk. Titah Azam dengan suara keras dan tegas, membuat sisi ruangan terasa mencekik seketika. Brian langsung menurut, duduk dengan wajah kaku. Tangannya berkeringat dingin karena takut. Mata Azam menatap tajam ke arah Brian, seperti elang yang melihat mangsanya. Jelaskan. Ujar Azam dengan nada penuh kecurigaan. Kamu yang selama ini cuek dan acuh tak acuh, kenapa tiba-tiba bisa memperhatikan Kinan sampai rela membawakan makanan untuknya? Kikinan. Ucap Brian terkejut dengan mata membulat. Refleks, tangannya menutup mulutnya, menyesal telah membantah sehingga akan membuat kecurigaan Azam. Azam semakin merasa curiga, ekspresi wajahnya semakin tajam dan garang. Kamu berani bermain-main di belakangku, Brian? Kau pikir aku tak tahu kalau kamu tidak pernah tertarik dengan perempuan? Brian menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan Azam. Azam, aku laki-laki normal, bagaimana bisa kamu menyimpulkan aku tidak tertarik dengan perempuan? Ara, bukan Kinan. Brian meralat ucapan Azam tadi. Aku tidak tahu, kenapa aku terus memikirkannya, maaf. Aku tidak bermaksud lain, sumpah, kamu orang yang paling mengenalku. Azam masih belum bisa menerima penjelasan Brian, matanya masih terus menatap tajam ke arahnya, mencoba membaca kejujuran di balik kata-kata yang diucapkan Brian. Brian berdiri dan mendekati Azam lebih dekat lagi. Aku tidak punya niat buruk padanya, aku tidak mungkin mengkhianati kamu, Zam. Ujarnya dengan tegas, namun tetap dengan nada rendah. Azam memicingkan mata, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Brian. Apa maksudnya itu? Kamu tidak akan mengkhianati aku? Tanyanya dengan ekspresi curiga lagi. Brian mengutuk dirinya dalam hati, merasa terjebak dalam kata-katanya sendiri. Dengan senyum canggung, dia mencoba mengklarifikasi maksudnya. Maksudku, aku tidak mungkin menyakiti Ara, adikmu. Aku tidak mungkin melakukan itu, Azam. Azam menghela nafas, kemudian melambaikan tangan seolah mengusir kekhawatirannya. Dia tahu betul karakter Brian yang baik hati dan tidak mungkin melakukan hal buruk. Meski awalnya hanya ingin menguji Brian, namun di lubuk hatinya, Azam tahu bahwa dia bisa percaya pada sahabatnya itu. Di tengah kecanggungan yang mulai sirna, keduanya saling tersenyum dan menatap mata satu sama lain, menguatkan rasa persahabatan dan kepercayaan di antara mereka. Azam menatap Brian dengan tajam, matanya menyiratkan peringatan keras. Awas saja kalau kamu mempermainkannya, dia gadis yang polos, meskipun kadang dia sedikit barbar, dia belum pernah pacaran. Memangnya aku pernah pacaran? Tanya Brian dengan nada geram. Dia juga seorang laki-laki yang belum pernah merasakan jatuh cinta, jadi dia merasa tidak adil diperlakukan seperti itu oleh Azam. Azam menghela nafas panjang, seolah mencoba meredakan emosinya yang tersulut lagi oleh nada suara Brian yang membuatnya kesal. Aku tahu kamu juga belum pernah pacaran, tapi itu bukan alasan untuk mempermainkan perasaan Ara. Dia gadis yang baik dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Brian menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan amarah yang kembali memuncak. Aku tidak pernah berniat mempermainkan perasaan Ara. Aku hanya ingin menjalani hubungan yang serius dengannya. Tapi, jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Azam menatap Brian dalam-dalam, mencari kejujuran di balik ucapan sahabatnya itu. Setelah beberapa saat, Azam mengangguk pelan. Kenapa jadi kamu yang marah? Aku percaya padamu kok. Tapi ingat, jika kamu menyakiti Ara, aku tidak akan tinggal diam. Brian menegakkan tubuhnya, menatap Azam dengan tegas. Aku tidak akan pernah menyakiti Ara. Aku berjanji. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Azam tiba-tiba mengulung senyumnya. Tak tahan melihat wajah Brian yang sedikit penurut itu. Lihat saja, kalau kamu menikahi adikku, aku akan membuatmu lebih tertekan lagi.
Azam membatin sambil menatap Brian yang tengah tersenyum, entah apa yang sedang ia bayangkan, namun hal itu berhasil membuat Azam jengkel lagi. Setelah percakapan yang sedikit menegangkan itu, kedua laki-laki tampan itu kembali disibukkan dengan pekerjaan mereka yang menumpuk. Di sisi lain, siang itu, Ara dan Kinan sudah diperbolehkan pulang, meski tidak ada tanda-tanda trauma pada kedua gadis itu, tetap saja, orang tua mereka memberikan perhatian ekstra dengan cara tak membiarkan mereka keluar sendiri, dan pengawal yang pernah ditugaskan untuk menjaga mereka kembali pada posisi siaga. Umi, Ara pulang ke rumah ibu, ya? Ucap Ara pada Aisyah ketika mereka memasuki mobil. Gerakan tangan Aisyah yang hendak memasang sabuk pengaman terhenti sesaat, seperti baru tersadar bahwa kini Ara tak lagi tinggal bersamanya. Hati Aisyah berkecamuk bergejolak. Dia mencoba mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menganggukkan kepalanya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa telepon Umi atau Dedi, ya. Ara mengangguk seolah memahami perasaan Aisyah. Lalu ia menghambur ke dalam pelukan wanita itu. Umi, terima kasih banyak. Engkau adalah wanita terbaik, pahlawan tiada tanding yang tak pernah letih mencurahkan cintamu padaku. Betapa sabar dan ikhlasnya Umi merawatku, menyusui, dan melindungi diriku, meski dulu merasakan sakit hati oleh kelakuan ibu yang buruk. Kata Ara dengan suara bergetar. Mata Aisyah tampak berkaca-kaca, diselimuti semburat kebahagiaan dan kedukaan. Aku ingin menjadi wanita sekuat Umi. Lanjut Ara, penuh harap. Aisyah tersenyum, menahan perih di hatinya, lalu mengusap sudut mata Ara yang basah oleh air mata. Ikhlas dan sabar adalah kunci utamanya, sayang. Dalam menghadapi segala masalah dan ujian, kita harus tetap teguh berusaha memperbaiki diri. Allah SWT akan selalu membantu dan memberkati kita dalam setiap langkah yang kita lalui. Ara mengangguk lagi, lalu dengan mata berkaca-kaca ia menatap Aisyah. Umi. Suaranya serak, tak mampu menyembunyikan perasaan yang begitu dalam. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus mengungkapkan rasa sayang yang meluap-luap di hatinya. Air matanya meleleh deras, menampakkan ketulusan perasaannya. Aisyah tersenyum lembut, memahami perasaan Ara. Dengan penuh kehangatan, ia memeluk Ara erat, merasakan betapa dia juga mencintai dan menyayangi gadis itu layaknya anak kandungnya sendiri. Di tengah rasa kesedihannya dulu yang kehilangan anak, kehadiran Ara seperti obat penyembuh bagi jiwa dan hatinya yang dulu terluka. Mereka berdua saling berbagi kasih sayang, menguatkan satu sama lain dalam dekapan yang penuh haru. Tak berselang lama, mobil yang mereka kendarai berhenti di depan rumah Ara yang terletak di sebuah perumahan yang cukup asri. Aisyah segera turun dan membuka pintu mobil untuk membantu Ara keluar. Dengan penuh kasih, Aisyah menggandeng tangan Ara. Mereka berjalan perlahan menuju pintu rumah. Ara tak bisa menahan tawanya saat melihat kepedulian Aisyah padanya. Kenapa tertawa? Tanya Aisyah dengan senyuman lebar yang mencerminkan kebahagiaannya melihat Ara. Ara terkekeh, kini lebih keras. Gimana tidak ketawa, Umi? Aku ini tidak terluka fisik kok. Kenapa dipapah, sih? Dia merasa lucu karena seolah-olah dia tidak bisa berjalan sendiri padahal tidak ada luka yang menghalangi langkahnya. Mendengar itu, Aisyah pun ikut tertawa. Ya sudah, kalau begitu jalan sendiri sana. Ujarnya sambil melepaskan genggaman tangannya pada Ara. Keduanya tertawa riang, saling melempar candaan ringan yang membuat suasana menjadi lebih hangat. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka lebar dan Laras muncul dari balik pintu tersebut. Ia menatap Ara dengan wajah haru dan sedikit lega. Ara, kamu sudah baik-baik saja sekarang. Ucap Laras dengan lega sambil mendekat dan memeluk Ara erat-erat. Ara mengusap punggung ibunya. Aku pulang, ibu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ucap Ara. Ada Umi, Bu. Bisik Ara dalam pelukan Laras. Laras segera melepas pelukannya dan beralih pada Aisyah dan memeluk sepupunya itu. Jika dulu dia selalu mengangkat dagunya di hadapan Aisyah kini, dia menurunkan kelopak matanya, ada rasa segan di hatinya dan takut jika sikapnya membuat Aisyah tak nyaman. Santai saja, kita ini dua saudara perempuan, jangan membuat batasan yang pada akhirnya membuat jarak di antara kita. Ucapan Aisyah membuat Laras terharu, lagi dan lagi dia sangat menyesali perbuatannya dulu. Orang baik seperti Aisyah sangat tidak pantas untuk dia sakiti. Pada akhirnya, mereka semua merasakan kebahagiaan yang mendalam karena Ara telah selamat dari bahaya yang sempat mengancamnya. Kekuatan cinta dan kasih sayang keluarga, serta dukungan dari orang-orang terdekat menjadi penyemangat bagi Ara untuk terus melanjutkan hidup dengan semangat baru. Bab ke-142. Pagi itu, ruang tunggu rumah sakit dipenuhi pasien yang menunggu giliran untuk diperiksa. Nara, seorang dokter muda yang baru saja bergabung, merasa kewalahan dengan jumlah pasien yang harus ia tangani. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya Nara mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Dengan langkah lelah, Nara berjalan menuju taman rumah sakit yang terletak di samping bangunan utama. Angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya membuat Nara merasa lebih segar. Ia berjalan melewati beberapa pohon rindang dan tiba di sebuah kursi panjang di dekat kolam. Di situ, Nara melihat seorang gadis mengenakan pakaian gamis dengan hijab lebar sedang duduk melamun sambil menatap bunga-bunga yang bermekaran. Wajah gadis itu tampak pucat, namun ada semburat kegembiraan yang terpancar dari matanya. Nara duduk di sebelah gadis itu, keduanya saling menatap sejenak sebelum Nara memulai percakapan. Halo, saya Nara, dokter baru di rumah sakit ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Nara dengan lembut. Gadis itu tersenyum tipis sebelum menjawab. Saya hanya menikmati keindahan bunga-bunga ini, dokter. Mereka mengingatkan saya pada harapan dan kebahagiaan. Saya selalu merasa damai ketika berada di sini. Percakapan ringan itu berlanjut, membuat Nara melupakan kelelahannya untuk sementara waktu.
Ia merasa terhubung dengan gadis itu, seolah mereka berdua memiliki rasa empati yang sama terhadap kehidupan. Ia mulai menanyakan banyak hal kepada wanita itu, mulai dari masalah wanita hingga agama yang menjadi keyakinan Fatimah. Rasa penasaran Nara memuncak, dan ia ingin tahu segalanya tentang perempuan yang baru dikenalnya ini. Fatimah menjawab setiap pertanyaan Nara dengan sabar dan tenang. Wajahnya yang lembut dan mata yang teduh menenangkan Nara saat ia menjelaskan tentang peran wanita dalam masyarakat dan keyakinan agamanya. Nara terus menggali informasi, bertanya tentang berbagai hal yang mungkin membuat Fatimah risih, namun wanita itu tetap menjawab dengan sabar dan tidak menunjukkan rasa kesal. Mereka terus berbicara, saling bertukar pemikiran, dan memahami sudut pandang satu sama lain. Nara menatap gadis berhijab bernama Fatimah yang tampak pucat dan tampak sedikit lelah. Keyakinan kalian terlalu sulit, begitu banyak aturan yang harus ditaati, tidak mudah menjalaninya. Ucap Nara dengan raut wajah yang penuh keheranan. Fatimah tersenyum kecil, kemudian memandang Nara dengan lekat. Jika ada pasien yang datang ke rumah sakit, butuh obat, butuh perawatan segera. Kenapa tidak langsung diobati? Kenapa harus mengurus ini itu dulu? Bukannya menyelamatkan nyawa lebih penting? Fatimah balik bertanya dengan nada tegas dan penasaran. Nara terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan Fatimah. Itu sudah menjadi prosedur rumah sakit. Setiap pasien harus melalui proses administrasi sebelum mendapatkan perawatan. Jawab Nara dengan mantap. Fatimah mengangkat alisnya, kemudian melanjutkan. Nah, begitu juga dengan keyakinan kami. Ada aturan dan prosedur yang harus kami ikuti untuk menjalani kehidupan ini. Semuanya bertujuan untuk kebaikan dan keseimbangan hidup. Nara terdiam lalu mengangguk perlahan, mencoba memahami sudut pandang Fatimah. Wajah pucat Fatimah mengulas senyum ketika melihat keraguan-raguan dalam mata Nara. Nara berdiri di hadapan Fatimah, menunjuk pakaian gamis yang dikenakan oleh gadis itu. Wajah Nara terlihat rumit, sedangkan Fatimah hanya tersenyum lembut menanggapi tatapan Nara terhadap pakaian yang dikenakannya. Itu, pakaian seperti ini, membuat kita menjadi tidak bebas, tidak bisa mengekspresikan diri. Sebagai perempuan kita pasti suka sesuatu yang cantik. Ucap Nara, sambil mengamati penampilan Fatimah yang sederhana namun sopan. Apa kamu nyaman dengan ini? Tanya Nara dengan nada penasaran. Fatimah tersenyum lalu menatap langit biru yang cerah di atas mereka. Kebebasan seperti apa yang Anda inginkan, dokter? Tanya Fatimah lembut, membuat Nara terdiam sejenak. Fatimah kembali menatap Nara yang tampak bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Bagi saya, kebebasan adalah bisa menjadi diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan keyakinan serta prinsip yang saya anut. Pakaian ini bukanlah penghalang bagi saya untuk mengekspresikan diri, malah sebaliknya. Pakaian ini menjadi identitas yang membuat saya merasa bangga. Selain itu, pakaian ini juga melindungi saya dari tatapan jahat laki-laki yang mungkin saja tanpa sengaja terbangkitkan hasratnya melihat tubuh kita yang terbuka. Jelas Fatimah dengan mantap, membuat Nara terpaku mendengar penjelasan yang tak terduga itu. Nara tersenyum pahit, menyadari bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang kebebasan. Ia pun menghargai pilihan Fatimah yang berbeda darinya, karena pada akhirnya, kebebasan adalah hak setiap individu untuk mengekspresikan diri dengan cara yang mereka anggap benar. Ketika tiba saatnya untuk kembali bekerja, Nara berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Fatimah. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Ucap Nara dengan tulus. Semoga kita bisa bertemu lagi di sini. Gadis itu mengangguk dan tersenyum, lalu kembali menatap bunga-bunga yang menjadi sumber inspirasinya. Nara berjalan kembali ke ruangannya, merasa lebih bersemangat untuk menghadapi sisa hari yang masih panjang. Brian memarkir mobilnya di depan perumahan elit yang baru pertama kali ia kunjungi. Ia merasa gugup karena akan menemui gadis yang beberapa hari ini memenuhi pikirannya. Langkahnya terhenti ketika seorang satpam mendekatinya dengan wajah ramah. Mas, mau cari siapa? Tanya satpam tersebut. Ah, saya mau cari gadis bernama Ara, Atsara. Jawab Brian, mencoba untuk terdengar santai. Oh, Mbak Ara. Sahut satpam itu, seolah tahu persis gadis yang dicari Brian. Yang ini rumahnya, Mas. Tunjuk satpam tersebut sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah rumah bergaya minimalis modern dengan pagar tinggi yang berdiri megah di sampingnya. Brian mengangguk dan mengucapkan terima kasih kepada satpam tersebut sebelum melangkah menuju rumah Ara. Ketika ia mendekati pintu gerbang, jantungnya berdegup kencang, merasa tidak sabar dan gugup sekaligus untuk mengetahui apa yang akan terjadi saat pertemuan mereka nanti. Brian turun perlahan dari mobilnya, langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan menuju pintu rumah. Ia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, tangannya berkeringat dan perasaan gugup yang menyelimuti tubuhnya. Tepat sebelum Brian hendak mengetuk pintu, pintu tersebut tiba-tiba terbuka. Di balik pintu itu berdiri Rama, dengan rambut hitam legam yang mawas basah. Matanya menyipit saat melihat Brian, ekspresi wajahnya menunjukkan kecurigaan karena dia tidak mengenali orang yang berdiri di hadapannya. Brian menelan ludah, mencoba meredakan rasa gugup yang melanda. Halo, Om, aku datang untuk... Ucap Brian dengan suara parau, namun ia terhenti di tengah kalimatnya. Ia tahu, sejak awal pertemuan ini tidak akan berjalan dengan mudah. Rama masih terus menatap Brian dengan pandangan tajam, seakan sedang mencoba menilai kejujuran dan niat di balik kedatangan Brian. Siapa, ya? Ara yang baru saja selesai membantu ibunya memasak makan malam mengintip dari balik pintu dan seketika membelalak melihat Brian berdiri di depan rumah mereka dengan raut wajah yang serius. Kak, Brian. Bisik Ara pelan. Rama yang juga melihat ke arah tamu tak terduga itu. Kamu kenal? Tanya Rama pada Ara dengan ekspresi penasaran. Ara mengangguk pelan, rasa penasaran mulai merasuki hatinya. Brian, seorang pria tampan yang selalu menjadi pusat perhatian,
kini berdiri di depan pintu rumah Ara dengan niat yang belum jelas. Tatapan matanya yang tajam menandakan bahwa dia datang bukan tanpa alasan. Ara menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu untuk menyambut Brian. "Hai, Kak. Ada yang bisa kami bantu?" tanya Ara dengan suara bergetar. Brian tersenyum tipis, namun matanya tetap menunjukkan ekspresi datar. "Ara, aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Boleh aku masuk?" Rama dan Ara saling pandang, merasakan ada sesuatu yang serius akan terjadi. Mereka mengizinkan Brian untuk masuk dan mempersilahkan laki-laki itu duduk. Sementara itu, di balik keteguhan tatapan Brian, tersimpan niat yang hanya dia yang tahu. "Duduk dulu, Kak," ucap Ara sambil menunjuk kursi yang ada di depannya. Brian mengangguk pelan dan duduk di kursi yang ditunjukkan Ara. Rama, yang melihat hal ini, bergegas masuk ke dalam rumah untuk memanggil istrinya yang tengah berbaring di kamar. Ara duduk di hadapan Brian, gadis itu tampak sangat canggung dengan suasana yang tercipta. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan, wajahnya memerah seolah menahan rasa tidak nyaman. Sementara itu, Brian hanya diam seribu bahasa, tak kunjung memulai pembicaraan yang seharusnya terjadi. Matanya menatap lurus keluar jendela, seolah mencari-cari kata-kata yang tepat untuk diungkapkan. Sementara itu, di dalam rumah, Rama menemui istrinya yang tengah berbaring di kamar. "Sayang, Ara kedatangan seorang teman laki-laki dan sekarang sedang duduk di ruang tamu. Sepertinya mereka ingin bicara sesuatu. Mungkin kita harus ikut serta," ujar Rama dengan lembut. Kembali ke ruang tamu, suasana masih sama canggungnya. Tiba-tiba, Brian menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk memulai pembicaraan. "Ara, sebenarnya aku ingin bicara tentang perasaanku padamu," ucap Brian dengan nada gugup. "Kamu mau menikah denganku?" Ara terbatuk mendengar ucapan Brian tiba-tiba. Matanya benar-benar tampak terkejut dengan ajakan Brian yang tak terduga. Mereka tidak pernah dekat satu sama lain, bahkan bertemu saja bisa dihitung jari. Wajah Ara memerah, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Brian tersenyum tipis melihat kebingungan Ara, lalu mendekatkan wajahnya. "Aku serius, Ara. Aku ingin menikahimu." Ara menatapnya bingung. "Tapi kenapa tiba-tiba? Kita belum pernah berbicara banyak sebelumnya, bahkan kita tidak tahu tentang kehidupan masing-masing." Brian menghela nafas. "Aku tahu semua tentangmu. Azam hampir setiap hari menceritakan kamu dan Hanza. Mungkin ini terdengar aneh, tapi setelah melihatmu waktu insiden Kinan saat itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Bayanganmu selalu menghantui hariku." Ara masih merasa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jantungnya berdebar kencang, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Brian. Perasaan campur aduk antara bahagia, bingung, dan takut menghantui pikirannya. "Tapi Kak Brian, apa kamu yakin? Kita bahkan belum mengenal satu sama lain." Brian mengepalkan tangannya. "Aku yakin, Ara. Aku yakin kita akan saling mengenal dan belajar satu sama lain. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku tidak ingin menyesal karena tidak mengambil langkah ini." Ara menundukkan wajahnya, memikirkan ajakan Brian dengan seksama. Hatinya bergemuruh, mencari jawaban yang tepat untuk menanggapi ajakan tersebut. "Boleh aku pikirkan dulu, Kak? Aku tidak bisa memutuskan hal ini sendiri." Brian tersenyum lega mendengar jawaban Ara. "Terima kasih sudah mau mempertimbangkannya. Aku akan berusaha menjadi pria yang layak untukmu." Sementara di balik lemari hias, Rama dan Laras mengintip dan mencuri dengar percakapan mereka. "Mas, apa laki-laki itu sedang melamar anak kita?" Rama yang terbengong tersentak dan berdeham pelan. "Sepertinya, begitu." Rama menggigit bibirnya. "Ini tidak bisa dibiarkan, sayang. Aku hubungi Rafael dulu, anak itu tidak akan melewati hal ini dengan mudah." Rama tergesa-gesa masuk kamar mengambil ponselnya. Ara meremas tangannya, dia merasa sedang bermimpi saat ini, bagaimana bisa hanya karena menyelamatkannya sekali sudah membuat Brian jatuh cinta padanya. Bahkan dia tidak mendekati dulu, tapi langsung mengajak menikah. Suasana di ruang tamu terasa begitu hening dan canggung. Brian yang merasa terganggu dengan keheningan itu mencoba memecah suasana. "Mau makan di luar?" tanyanya pada Ara yang tampak linglung. Ara terkejut sejenak dan menoleh ke arah Brian, kemudian tersadar dari lamunannya. Oh, kebetulan aku dan ibu baru saja selesai memasak. Tidak enak kalau kita makan di luar. Jika kakak tidak keberatan, boleh makan di sini saja." Tawarannya dengan senyum yang manis. Brian mengangguk, matanya masih menatap Ara dengan intens, seolah mencoba membaca perasaan gadis itu. Ara merasa risih dengan tatapan tersebut, namun dia mencoba untuk tidak memperlihatkan rasa tidak nyamannya. "Ih, ada tamu." Laras muncul bersama dengan Rama. Mereka berdua sudah mendengar semua percakapan kedua anak muda itu. Ara langsung berdiri. "Ibu, kenalin, ini Kak Brian, dia asisten Mas Azam." Laras tersenyum ramah sambil melirik wajah Ara yang memerah. "Kebetulan kami mau makan malam, apa nak Brian mau ikut bergabung bersama kami?" Brian langsung berdiri dan mengangguk dengan sopan. "Terima kasih atas tawarannya Tante." Mereka pun beranjak ke meja makan yang telah diatur dengan apik oleh Ara dan ibunya. Aroma masakan yang menggugah selera menyebar di sekitar ruangan, namun suasana canggung di antara mereka masih terasa. Brian mengamati setiap gerak-gerik Ara yang tampak begitu anggun saat menata piring dan alat makan. Ara merasa jantungnya berdebar-debar, dia mencoba untuk tetap tenang dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, matanya sesekali mencuri pandang ke arah Brian yang tampak serius memperhatikannya. Di tengah makan malam yang seharusnya hangat, keduanya berusaha untuk menyembunyikan perasaan yang tengah berkecamuk di dalam hati.
Kecanggungan yang mereka rasakan tak kunjung hilang, seolah menjadi bayang-bayang yang menghantui mereka. Bab ke-143. Pagi itu, langit cerah dan sinar matahari menyinari ruang makan di rumah keluarga Rafael. Sebelum berangkat ke kantor, Rafael meminta Azam, anak sulungnya, untuk datang ke rumah karena ada hal penting yang perlu dibicarakan. Ada apa, Dad? Sepertinya serius. Tanya Azam dengan raut wajah penasaran sambil duduk di meja makan. Makan dulu, sayang. Kau tegur Aisyah sambil menyodorkan piring berisi nasi goreng. Sementara itu, Hanza sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Ia menghampiri meja makan dan pamit kepada kedua orang tuanya, serta Azam. Sampai jumpa, semuanya. Ucap Hanza dengan senyum ceria. Kamu tahu, adikmu dilamar? Tanya Rafael. Azam yang hendak menyendok nasi goreng ke mulut terhenti. Tidak. Jawabnya dengan terkejut. Siapa? Brian. Jawab Rafael singkat, membuat Azam terdiam sejenak. Wajahnya terlihat bingung dan kaget. Perasaan baru kemarin mereka membicarakan masalah itu, kenapa sekarang sudah melamar saja? Azam tidak menyangka. Brian ternyata bukan hanya ingin mendekati, tapi langsung mengajak nikah. Dan lagi, kenapa Brian tidak memberitahunya tentang lamarannya? Sementara itu, Aisyah tersenyum melihat ekspresi kaget Azam. Kamu harus siap-siap jadi abang ipar yang baik, ya. Ucap Aisyah sambil menepuk bahu Azam. Azam menghela napas, mencoba menerima kenyataan, asistennya akan menjadi adik iparnya, ia tersenyum tipis. Baiklah, Dad. Terima kasih sudah memberitahu. Ujarnya sambil melanjutkan makan paginya. Selesai sarapan bersama dan mengucapkan selamat tinggal pada Aisyah, Rafael dan Azam pun bersiap berangkat ke kantor. Suasana pagi yang cerah membuat perjalanan mereka terasa menyenangkan. Namun, takdir berkata lain. Ketika mereka melaju dengan mobil, tiba-tiba saja seorang wanita berlari menyeberang jalan tanpa melihat kondisi lalu lintas. Rafael yang terkejut segera menginjak rem secara mendadak, namun sayang, usahanya terlambat. Wanita itu telah tertabrak oleh mobilnya dan terjatuh terkapar dengan tubuh berlumuran darah. Rafael dan Azam langsung keluar dari mobil, mereka berdua panik melihat keadaan wanita tersebut. Azam segera menelpon rumah sakit sementara Rafael memanggil pengawal yang selalu mengikutinya untuk membantu mengangkat wanita tersebut. Wajah Rafael tampak kesal, karena wanita itu berlari tanpa melihat keadaan sehingga hal ini terjadi. Berbeda dengan Azam yang terlihat gugup dan ketakutan. Dia berharap wanita itu bisa selamat dan cepat mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Kamu antar dia ke rumah sakit. Ucap Rafael berusaha menenangkan Azam. Azam menggeleng keras. Tidak, kita berdua akan pergi. Daddy yang menabraknya, kenapa aku yang mengantar? Ayo cepat naik ke mobil. Ucap Azam dengan nada tegas kepada dadinya. Rafael terkejut dengan reaksi Azam yang begitu tegas dan berani. Tenang, Azam. Sama saja, kamu kan anak Daddy. Ucap Rafael mencoba meredakan emosi Azam. Tidak, itu berbeda, Daddy. Azam semakin emosional, dia menarik tangan Rafael dengan kuat, memaksa dadinya naik ke mobil bersamanya untuk mengantar wanita yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Rafael terdiam, melihat betapa teguh pendirian anaknya. Akhirnya, dia menghela napas dan mengangguk. Baiklah, kita berdua akan mengantarnya. Ujar Rafael dengan suara berat, menyadari bahwa Azam benar. Mereka segera menaiki mobil, Azam dan pengawal dadinya membantu wanita itu masuk ke mobil sementara Rafael duduk di kursi pengemudi. Ketika tiba di rumah sakit, Azam segera memanggil tenaga medis yang telah menunggu untuk membantu wanita itu turun dari mobil dan menggandeng tangan dadinya agar ikut masuk ke dalam rumah sakit. Rafael mengikuti langkah anaknya dengan berat hati, menyadari bahwa tanggung jawab atas kecelakaan ini memang sudah seharusnya ia lakukan. Tak lama kemudian, dokter yang memeriksa wanita itu keluar dari ruangan dan mendekati Azam dan Rafael yang tengah menunggu dengan cemas. Dokter, bagaimana kondisi wanita itu? Tanya Azam dengan penuh kekhawatiran. Dokter itu tersenyum canggung, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Tidak apa-apa, hanya luka lecet saja sedikit. Jawab dokter tersebut. Rafael mengerutkan keningnya, bingung dengan pernyataan dokter. Jelas-jelas darah yang mengucur dari tubuh wanita itu sangat banyak, menandakan luka yang parah. Namun, dokter malah mengatakan hanya luka lecet saja. Azam pun merasakan kejanggalan yang sama, membuat rasa penasarannya semakin menggebu. Ia pun langsung menggali informasi lebih jelas dari dokter tersebut. Dokter, apakah benar hanya luka lecet? Kami melihat darahnya begitu banyak, apakah mungkin ada luka yang lebih dalam yang belum terlihat? Tanya Azam, mencoba menegaskan kebenaran informasi yang didapat. Dokter itu terlihat gelisah, namun akhirnya menghela nafas dan menjawab. Sebenarnya, wanita yang kalian tabrak itu sudah beberapa kali mengalami kecelakaan, dan selalu saya yang menerimanya. Saya tidak ingin kalian tertipu, wanita itu memang seperti ini pekerjaannya. Azam dan Rafael saling bertukar pandang, pantas saja wanita itu tiba-tiba berlari tanpa memedulikan kendaraan yang mungkin saja akan menabraknya, dan lagi pula, mobil Rafael melaju dengan santai, tak mungkin juga lukanya separah itu. Boleh kami melihatnya, dokter? Tanya Azam. Dokter mengangguk. Silahkan, Mas. Ucap dokter tersebut, lalu meninggalkan Azam dan Rafael untuk kembali bertugas. Azam dan Rafael menapakkan kaki mereka ke ruang UGD, hati berdebar tak menentu. Begitu pintu terbuka, mereka disambut dengan pemandangan wanita yang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Tubuhnya dibalut perban di beberapa tempat, namun ia tampak sudah sadar. Ketika wanita itu menyadari kehadiran Azam dan Rafael, matanya membelalak kaget, lantas tertuju pada Rafael dengan tatapan yang begitu dalam. Seolah-olah tengah berpikir keras.
Namun, Rafael tak memperdulikannya, ia bahkan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Azam pun menatap wanita itu dengan perasaan rumit. Anda tidak apa-apa. Namun, wanita itu tak bisa mengalihkan perhatiannya dari sosok Rafael yang terlihat cuek. Azam berdeham pelan, mencoba mengalihkan perhatian wanita yang terbaring itu dari Rafael. Apa Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan nada suara yang tenang. Wanita itu terlihat kikuk, lalu mengangguk pelan. Iya, saya baik-baik saja. Jawabnya, lalu matanya kembali tertuju pada Rafael, penuh tanya. Dia siapa? Azam, yang paham maksud pertanyaan wanita itu, segera menjawab. Dedi, dia dadiku. Orang yang menabrak Anda. Wajah Rafael seketika berubah, tatapannya menyipit ke arah Azam. Namun, Azam segera meralat ucapannya. Maksudku, orang yang tidak sengaja menabrak Anda karena Anda menyeberang tiba-tiba. Wajah wanita itu tampak senang, dia terus menatap Rafael dengan tatapan kagum dan mata berbinar. Setelah memastikan wanita itu benar-benar tidak terluka parah, Azam menatap wanita itu dengan tajam, matanya terlihat marah dan kecewa. Anda mau ke kantor polisi atau berhenti melakukan pekerjaan seperti ini? Apa Anda tahu, perbuatan Anda itu tidak hanya membahayakan diri Anda sendiri tapi juga orang lain? Ucap Azam dengan nada serius dan tegar. Wanita itu tampak cemas, matanya berkaca-kaca. Ia menggeleng lemah. Tidak, aku tidak mau ke kantor polisi, tapi aku mau tinggal di rumah kalian. Aku mau menjadi ibu sambungmu. Ujarnya sambil menatap Azam dengan harapan. Apa? Azam terkejut, mulutnya terbuka lebar tak percaya mendengar permintaan wanita itu. Sementara itu, Rafael yang berdiri di samping Azam, menatap wanita itu dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah ia tak terpengaruh oleh apa yang baru saja terucap. Azam mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi yang memuncak. Apa kepala Anda terbentur? Ini bukan bentuk perhatian, tapi Azam tengah mengejek wanita itu. Karena berani-beraninya menginginkan suami-uminya. Wanita itu menggelang. Aku terluka karena kalian, jadi dadimu harus bertanggung jawab dengan cara menikahiku. Jawab wanita itu lagi dengan penuh percaya diri. Rafael yang merasa sudah tidak ada kepentingan segera berbalik dan pergi. Namun baru saja kakinya mencapai pintu, dia berteriak. Kamu harus menikahiku, kalau tidak mau aku viralkan, karena sudah menabrak wanita lemah sepertiku tanpa tanggung jawab. Langkah Rafael terhenti, ia menoleh ke belakang bukan melihat wanita itu, tapi menatap Azam. Setelah infusnya habis, antar dia ke rumah sakit jiwa. Setelah mengatakan itu, Rafael melanjutkan perjalanannya yang tertunda. Mata wanita berambut panjang itu terbelalak, jawaban tak terduga dari Rafael membuat tekanan darahnya naik, sehingga kepalanya berkunang-kunang dan rasanya akan pingsan. Bab ke-144. Azam berdiri di samping ranjang rumah sakit dengan tangan terlipat di dada, menatap wanita yang baru saja terbaring di tempat tidur. Wanita itu tampak pucat dan lemah. Rambutnya yang panjang kusut dan penuh keringat menempel di wajahnya. Nama tante, siapa? Tanya Azam dengan suara datar, mencoba menyembunyikan rasa kesal yang mulai memenuhi pikirannya. Dayara, panggil aku kakak, dong. Masa tante, aku baru 27 tahun, belum menikah. Jawab wanita itu dengan suara serak, mencoba tersenyum meskipun terlihat sangat terpaksa. Azam mengangkat alisnya, memperhatikan Dayara dari atas sampai bawah. Terlihat jelas dari dandanan dan cara berpakaiannya, wanita itu lebih mirip tante-tante yang sering ia lihat di acara kantor. Dia merasa seperti mengejek jika memanggil wanita itu kakak. Kami tahu tante menabrakkan diri dengan sengaja ke mobil Dedi saya. Ujar Azam, menunjukkan kemarahannya. Kenapa tante melakukannya? Apa yang sebenarnya tante inginkan? Dayara menatap Azam dengan mata berkaca-kaca, terlihat ketakutan. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau itu mobil dadimu. Aku hanya ingin mendapatkan perhatian. Azam mendengus, merasa jijik dengan kelakuan wanita di hadapannya. Tante tidak usah berdalih. Kami akan menuntaskan masalah ini sesuai hukum yang berlaku. Jangan harap tante akan bisa lolos begitu saja. Dalam hati, Azam berjanji tidak akan membiarkan Dayara mendapatkan apa yang dia inginkan dan melindungi suami-uminya dari wanita seperti Dayara. Apa tante punya riwayat sakit kejiwaan, turunan dari keluarga tante? Tanya Azam dengan lantang. Dayara mengerutkan kening, seolah meraba-raba ingatannya tentang kesehatan mental maminya. Sejauh yang dia tahu, maminya adalah seorang wanita yang sehat dan tidak memiliki indikasi gangguan jiwa. Namun, pikirannya terbawa kembali ke beberapa bulan lalu ketika dia tanpa sengaja memasuki kamar maminya dan menemukan banyak foto laki-laki tampan yang terpajang di dinding. Maka dari itu dia terkejut ketika melihat Rafael, karena laki-laki itulah yang ada dalam foto di kamar itu. Kalau kamu bersikeras, aku juga akan menuntut kalian. Pokoknya, aku mau menikah dengan dadimu, tidak masalah jati istri kedua, yang penting bisa menikah dengan om ganteng. Serunya dengan nada sedikit memaksa. Azam tertegun sejenak, kemudian mengangguk mengerti. Oke, kalau gitu tunggu di sini, nanti bakal ada yang datang menjemput. Benarkah? Sekarang saja, aku sudah tidak apa-apa, kok. Dayara tampak semangat, bubuknya yang tadi terlihat lemah kini seperti tidak pernah mengalami sakit sama sekali. Azam memejamkan mata sambil menarik nafas panjang. Nanti, sekarang saya ada urusan. Setelah mengatakan itu, Azam segera meninggalkan Dayara. Sedangkan wanita itu bersorak senang. Yeh, Mami, pria idaman Mami, aku yang mendapatkannya. Seru Dayara dengan penuh senyuman. Lalu dia kembali berbaring, sembari menunggu orang datang menjemputnya, dia memilih untuk tidur sebentar, meski lukanya tidak parah. Tapi tubuh Dayara terasa sedikit sakit juga karena hempasan mobil.
Mbak, ada kiriman makanan. Ayu, asisten Ara, meletakkan sekotak makanan dari merek restoran ternama di atas meja kerja Ara. Ara, yang tengah fokus mendesain sebuah gamis untuk salah satu langganannya, menghentikan kegiatannya sejenak. Raut wajahnya tampak penasaran, matanya terarah ke kotak makanan yang baru saja diletakkan di atas meja. Dari siapa? Tanya Ara dengan nada ingin tahu. Ayu merogoh kantongnya dan mengeluarkan selembar kertas berwarna merah muda dengan tulisan elegan di atasnya. Ada pesan pendek di sini, Mbak. Dari Brian. Katanya, ini sebagai ungkapan terima kasih karena sudah memberinya kesempatan. Jelas Ayu sambil menyerahkan kertas tersebut kepada Ara. Ara menerima kertas itu dan membacanya dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar, senyum simpul menghiasi bibirnya saat membaca kata-kata yang ditulis oleh Brian. Wajahnya tampak merona, dan matanya bersinar-sinar saat melirik sekotak makanan yang diberikan oleh laki-laki aneh itu. Mereka berdua kemudian membuka kotak makanan tersebut, dan di dalamnya terdapat berbagai hidangan lezat yang menggugah selera. Aroma yang menguar dari kotak tersebut seakan membangkitkan semangat Ara dan Ayu. Mereka saling berpandangan, kemudian Ayu berkata dengan penuh semangat. Apa dia pacar, Mbak? Ara tergagap, dia jadi salah tingkah, namun kepalanya menggilang. Bukan, kami bukan pacaran. Jawab Ara gugup. Oh ya, selain Hajun kayaknya ini laki-laki pertama yang mengirimkan makanan ke sini. Gumam Ayu. Suara ketukan pintu yang keras itu mengagetkan Ara dan Ayu yang sedang asyik menata makanan di atas meja. Mereka menoleh, dan Ara memberi isyarat pada Ayu untuk membukakan pintu. Ayu mengangguk dan berjalan menuju pintu, memasukkan anak kunci dan membuka pintu itu perlahan. Begitu pintu terbuka, tampak sosok pria tinggi dan tampan berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh senyuman. Senyum manis itu membuat Ayu terpana sejenak. Ara yang melihat sosok di balik pintu itu langsung terkejut dan tak menyangka akan kedatangan pria tersebut. Kak Brian, ujar Ara dengan suara tercekat, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Brian mengangguk, senyumnya semakin lebar. Hei, Ara, kamu kaget ya? Kata Brian sambil tertawa kecil. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan, masih tersenyum pada gadis cantik itu. Ara dan Ayu saling pandang, keduanya masih terkejut dengan kedatangan Brian yang tak diundang dan tak diharapkan. Ara berusaha menyembunyikan perasaan gugup yang menggelayuti dirinya. Kakak, ngapain di sini? Tanya Ara berbasa-basi, berusaha menutupi rasa canggung yang muncul di hatinya. Brian tak menjawab, dia hanya tersenyum dan menatap Ara dengan tatapan lembut, membuat jantung gadis cantik itu terasa bergemuruh. Wajah Brian yang tampan terlihat begitu menawan dengan senyum yang menghiasi bibirnya, sementara matanya yang dalam seolah ingin menggali lebih jauh isi hati Ara. Ara merasa panik, dia tak tahu harus berkata apa untuk mengalihkan perhatian dari tatapan yang membuatnya terpesona. Pipinya merona merah, seolah menahan malu yang tak tertahankan. Kak, aku sama Ayu mau makan siang, apakah kak bisa menunggu sebentar? Ucap Ara, berusaha mencari alasan untuk pergi dari ruangan tersebut. Brian mengangguk pelan. Baiklah, tapi nanti kita bicara sebentar, ya. Ucapnya dengan nada lembut yang membuat Ara semakin takut berduaan dengannya. Saat itu, Ayu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak seharusnya berada di sana. Ah, saya baru ingat, ada janji makan siang dengan salah satu pelanggan VIP kita. Ujar Ayu dengan terburu-buru ingin meninggalkan ruangan. Ayu, katanya mau makan bareng aku. Ara merasa ketakutan dan tidak ingin ditinggal sendirian, apalagi harus berduaan dengan Brian di satu ruangan yang sama. Ayu menoleh dan tersenyum pada Ara. Maaf ya, Mbak Ara. Kalian berdua bisa makan bersama. Nanti kita makan bareng lagi lain waktu. Ara menatap Ayu dengan cemas dan mengangguk pelan, sementara itu Brian hanya diam dan memperhatikan Ara. Ayu pun segera berlalu meninggalkan Ara dan Brian di ruangan tersebut. Setelah Ayu pergi, suasana di ruangan itu menjadi semakin canggung. Ara merasa tidak nyaman dan memikirkan cara untuk menghindari berbicara dengan Brian, sementara Brian terus tersenyum, karena merasa lucu melihat tingkah Ara yang ketakutan. Brian duduk di seberang Ara. Dari wajah Ara terlihat bahwa dia sangat gugup dan ketakutan. Brian mengambil sumpit dari meja dan membersihkannya dengan selembar tisu dengan gerakan yang lembut dan hati-hati, seolah ingin menenangkan Ara. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan memberikan sumpit tersebut kepada Ara. Ara menatap sumpit itu sejenak sebelum akhirnya mengulurkan tangannya yang gemetaran untuk menerima pemberian Brian. Tangan Ara bergetar semakin keras saat mencoba menggenggam sumpit dengan benar. Brian yang menyadari kegugupan Ara, tak dapat menahan tawanya. Tawa kecil yang keluar dari mulutnya membuat Ara tersipu malu. Relaks, jangan gugup, aku tidak akan memakanmu. Ujar Brian dengan senyuman hangat yang membuat Ara merasa sedikit lebih tenang. Namun, rasa gugupnya masih belum sepenuhnya hilang. Makan. Ucap Brian lembut. Ara memanyunkan bibirnya dan menggelengkan kepala. Mana bisa makan kalau diliatin kayak gitu? Brian tersenyum lagi, dia memiringkan kepalanya dan menatap Ara dengan tatapan menusuk. Mau disuapin? Ara menghela nafas panjang dan menutup matanya berpura-pura menangis. Jangan tatap aku begitu, Kak. Tawa Brian yang ditahan sedari tadi langsung lepas dan terbahak. Ara yang mendengar itu semakin cemberut dan duduk membelakangi Brian. Bab ke-145. Telapak tangan Brian mendekati kepala Ara, namun sebelum sempat menyentuh, gadis itu terkejut dan refleks menghindar. Mata Ara terbuka lebar, menatap Brian dengan rasa penasaran dan bingung. Kakak ngapain? Gumamnya pelan. Bulu kudungnya berdiri, merasa aneh karena ini merupakan pertama kalinya dia disentuh oleh laki-laki yang bukan keluarganya.
Brian tersadar, lalu menghela napas. Maaf, aku tidak bermaksud kurang ajar. Ucapnya dengan raut wajah menyesal. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu makanlah, aku tunggu di luar, ya. Setelah mengatakan itu, Brian segera berlalu, meninggalkan Ara yang masih terpaku di tempatnya. Wajah gadis itu memerah, perasaan canggung dan malu bercampur aduk dalam hatinya. Ara pun menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan makan siangnya, sambil sesekali mengintip ke arah pintu yang baru saja dilalui Brian. Di luar pintu, Brian berdiri mematung sambil menatap tangannya yang baru saja hendak mengusap kepala Ara. Senyum tipis terukir di wajahnya, kemudian dengan ekspresi datar ia menyisir rambutnya ke belakang menggunakan tangan kanannya. Matanya melihat ke sekeliling butik dengan penuh kekaguman, terpesona oleh hasil-hasil karya Ara yang begitu indah dan memukau. Butik tersebut dihiasi dengan berbagai gaun muslimah yang anggun dan elegan, berbagai macam aksesori yang mewah, serta dekorasi yang menawan. Setiap inci ruangan tersebut mencerminkan bakat dan kerja keras Ara dalam menghasilkan karya-karya istimewa. Sambil berjalan pelan, Brian mengagumi keindahan gaun-gaun yang terpajang. Ia tak henti-hentinya terkagum-kagum dengan detail yang begitu rumit dan indah pada setiap gaun yang terpajang di butik itu. Tak hanya itu, ia juga menyaksikan bagaimana para karyawan bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat, mencerminkan betapa Ara mampu menginspirasi dan memimpin timnya. Dalam hati, Brian merasa bangga dan kagum pada Ara, wanita tangguh yang mampu menciptakan butik impian ini. Ia berharap suatu hari nanti, dari salah satu hasil karya yang Ara buat akan ada satu yang tercipta untuk dirinya. Kak, panggil Ara pelan, suaranya penuh kegugupan. Brian menoleh dan melihat Ara berdiri di sana dengan ekspresi cemas, menatapnya. Perlahan, Brian berjalan mendekati Ara dengan kedua tangan berada di belakang punggungnya. Setiap langkah yang diambil Brian, semakin membuat detak jantung Ara tak karuan. Semakin dekat Brian, semakin berdebar jantungnya, seolah tak sanggup menahan gelombang emosi yang melanda. Dengan senyum manis di wajahnya, Brian bertanya, "Sudah selesai makannya?" Ara mengangguk lemah, hanya mampu mengeluarkan suara kecil. Ikut aku sebentar, ya." Ajak Brian dengan tatapan lembut yang mampu membuat jantung Ara semakin tak terkendali. Brian menarik lengan baju Ara perlahan, membuat mereka terlihat seperti bergandengan tangan. Lagi-lagi, hanya anggukan yang bisa Ara berikan, seolah bibirnya terasa kaku dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hati, Ara merasa cemas dan penasaran, tak tahu kemana laki-laki itu akan membawanya. Namun, ia tetap mengikuti Brian, menggenggam ponsel di tangannya dengan erat untuk menenangkan detak jantungnya. Mobil berwarna merah itu berhenti perlahan di depan sebuah pemakaman umum. Ara menoleh pada Brian, matanya terbuka lebar dan wajahnya tampak bingung, dia bertanya-tanya mengapa Brian mengajaknya ke sini. Melihat wajah bengong Ara, Brian tersenyum tipis lalu membantunya melepaskan sabuk pengaman. Tindakan itu membuat Ara terkejut, sehingga dia menahan nafas beberapa saat dan jantungnya berdebar kencang. "Turun," ucap Brian dengan gerakan kepalanya yang singkat, mata yang tajam menatap ke depan. Ara membuka pintu dan turun, kakinya terasa gemetar sedikit namun dia tetap melangkah mengikuti Brian. Meski ada rasa penasaran yang menggebu, Ara memilih untuk tetap diam dan mengamati sekelilingnya. Pemakaman itu tampak sunyi dan sejuk, angin berhembus pelan meniupkan aroma bunga yang ditanam di sekitar area pemakaman. Brian berjalan santai, tangannya menggenggam erat bunga mawar putih yang hendak dia berikan untuk seseorang. Ara melihat wajah Brian yang tampak serius dan sedikit murung, membuat Ara semakin penasaran tentang tujuan mereka berada di sini. Akhirnya, setelah beberapa saat berjalan, mereka berhenti di depan sebuah nisan sederhana. Brian meletakkan bunga mawar putih itu di atas nisan dengan lembut, lalu berdiri tegak sambil menunduk dalam-dalam. Melihat hal itu, Ara sadar bahwa mereka datang untuk mengenang seseorang yang telah tiada. Ara tidak tahu siapa orang yang dimakamkan di sana, namun melihat ekspresi Brian yang penuh perasaan, dia tahu bahwa orang itu sangat berarti bagi lelaki yang tengah berdiri di sisinya. Ara menggigit bibirnya, merasakan kesedihan yang mendalam dan ikut merasakan perasaan Brian, meski dia belum tahu tujuan Brian mengajaknya ke sini. "Ibu dan ayah tinggal di sini," ucap Brian pada Ara. Ara terkejut dan menatap kedua makam bersebelahan itu. Dia tidak tahu kalau kedua orang tua Brian telah tiada, karena Azam tak pernah bercerita sebelumnya, lagi pula, tidak ada alasan juga dia harus tahu. Brian berjongkok di samping makam yang ia letakkan mawar putih. "Bu, aku datang bawa calon menantu buat ibu," ucap Brian dengan suara bergetar, ia tersenyum namun matanya berkaca-kaca. "Coba ibu lihat, dia sangat cantik, apa ibu suka? Apa ibu setuju?" Ara menggigit bibirnya, merasa tidak enak dan canggung. Dia melihat Brian begitu rapat dengan makam orang tuanya, seolah ingin merasakan kehadiran mereka. Tangannya menepuk bahu Brian, mencoba memberikan dukungan yang ia mampu. Brian menoleh ke arah Ara, tersenyum lemah. "Aku harap ibu dan ayah merestui kita, Ara," ujarnya, matanya basah oleh air mata yang tertahan. "Mereka adalah segalanya bagiku, dan aku ingin mereka tahu bahwa aku telah menemukan cinta sejatiku dalam dirimu." Ara merasa terharu dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, lalu mundur beberapa langkah, memberikan waktu untuk Brian berbicara dengan kedua orang tuanya tersebut. "Bagaimana ini? Aku belum bilang setuju, tapi dia sudah memperkenalkan aku pada orang tuanya. Kalau begini, bagaimana aku bisa menolaknya? Aku tidak tahu perasaanku seperti apa pada Kak Brian. Dalam hatiku, masih ada Andre." Ara membatin sambil terus menatap Brian. Matahari hampir terbenam saat Ara dan Brian meninggalkan makam orang tua Brian. Dalam perjalanan pulang, Ara mendapat kabar bahwa Azam berada di kantor polisi. Ara merasa cemas,
takut bahwa Azam telah melakukan sesuatu yang salah hingga ditangkap polisi. Setibanya di kantor polisi, Ara langsung berlari masuk, mencari Azam dengan pandangan yang gelisah. Brian mengikuti Ara dari belakang, mencoba menenangkan perasaan Ara yang gelisah. Ketika Ara menemukan Azam, dia langsung menyerbu kakaknya dengan nafas yang tersengal-sengal. "Mas, ada apa? Masalah apa yang kamu buat?" tanya Ara, wajahnya memerah karena kekhawatiran. Azam menatap adiknya, kemudian menunjuk ke arah seorang perempuan berpakaian seksi yang duduk di bangku di sebelahnya. Perempuan itu tampak sedikit canggung dan malu. Mata Ara terbelalak, berbagai prasangka buruk muncul dalam benaknya. "Ini bukan seperti apa yang kami pikirkan," kata Azam, mencoba menjelaskan situasi. Dia adalah seorang korban kecelakaan mobil yang dibawa Dedi, tapi ternyata dia sengaja menabrakkan diri, ada sedikit masalah karena dia terus memaksa untuk menikah dengan Dedi. Ara menarik nafas lega, bersyukur bahwa prasangka buruknya tidak terbukti. Wajahnya berubah menjadi lebih tenang, namun masih terlihat khawatir. "Aku hanya takut kamu menghadapi masalah, Mas," ujar Ara, merasa bersalah telah menuduh Azam tanpa alasan yang jelas. Azam mengelus kepala adiknya dengan lembut, tersenyum. "Tenang saja. Aku baik-baik saja dan aku akan menjaga diri. Sekarang, kamu dan Brian pulang dulu saja, ya. Aku akan menyelesaikan urusan ini dan segera menyusul." Tadi kamu bilang apa, Mas?" "Dia memaksa menikah sama Didi." Sepertinya Ara baru sadar dengan perkataan Azam. Azam mengangguk, dia memijit pelipisnya, merasa sangat pusing. Akan lebih baik berhadapan dengan para preman daripada perempuan, ini sangat merepotkan. Sebentar lagi Dedi sama Umi akan datang, dia terus ribut ingin bertemu Dedi, kalau tidak dia akan berteriak sepanjang jalan meminta pertanggungjawaban. Alis Ara terangkat, dia menatap perempuan dengan dandanan menor itu. Dari ujung rambut yang diwarnai dark brown hingga sepatu hak tinggi yang dipakainya, semua terlihat mencolok dan tak pantas. Perempuan itu berdiri di depan Ara dengan pos angkuh, seolah-olah dia adalah ratu yang datang untuk menuntut haknya. Ara mengepalkan tangannya, merasakan kemarahan yang mulai membara di dalam dadanya. Bagaimana bisa orang ini berani-beraninya memaksa dadinya untuk menikah dengannya? Apa yang ada di pikiran perempuan ini? Sementara itu, Azam terus berusaha untuk menenangkan diri. Dia tidak ingin membuat masalah lebih besar dengan perempuan ini, terlebih ketika Dedi dan Uminya akan segera datang. Namun, seiring waktu berlalu dan perempuan itu semakin tidak sabar menunggu, Azam mulai merasa kalau dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Saat pintu terbuka dan Rafael serta Aisyah masuk ke dalam ruangan, wajah Dayara berubah menjadi lebih cerah. Dia langsung melangkah maju dengan langkah mantap, seperti ingin menegaskan bahwa dia telah datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Namun, sebelum dia bisa mendekati pasangan tersebut, Ara berdiri di hadapannya, menatap tajam ke matanya. "Kamu tidak punya hak untuk memaksa Dedi menikah denganmu," ucap Ara dengan suara tegas dan penuh kemarahan. "Kamu perempuan tidak tahu malu. Dedi itu milik Umiku. Jangan berani-berani kamu." Dayara terkejut dengan reaksi Ara, namun segera menyeringai sinis. "Kita lihat saja nanti, siapa yang akan menang di akhir permainan ini," ucapnya sambil tertawa mengejek, meninggalkan Ara, dan berjalan lagi hendak mendekati Rafael. Berhenti. Kali ini Kanza yang menghentikan langkahnya, gadis remaja itu ngos-ngosan karena dia berlari. "Penampilan seperti ini mau jadi istri Dedi? Jadi pelayanku saja kamu tidak pantas." "Esi," kau tegur Aisyah, karena merasa perkataan anaknya sudah kelewatan. "Tapi, Umi." Hanza merasa tidak terima, namun melihat kelengan kepala sang Umi, ia tak berani bicara lagi. Aisyah memandangi wajah Dayara dengan lama, mencoba mengingat kenapa wajah dan senyuman itu terasa begitu familiar. Ia merasa seolah pernah melihat wajah yang mirip dengan gadis itu di masa lalu, namun tak bisa mengingat siapa. Aisyah menoleh ke arah suaminya, Rafael, dan berkata, "Bang, coba lihat wajahnya. Apakah dia tidak mirip seseorang yang pernah kita kenal di masa lalu?" Rafael mengangkat bahunya dan menjawab, "Aku tidak ingat wajah orang lain, sayang." Aisyah menepuk keningnya lalu kembali memandangi Dayara, rasa penasaran semakin mengusik hatinya. Apakah benar Dayara ini memiliki kaitan dengan masa lalu mereka, ataukah hanya perasaannya saja yang berlebihan? Wajah Dayara yang cantik dan senyuman menggoda seolah membuat dia merasa pernah mengalami hal itu. "Di mana anak saya, Dayara?" teriak seorang wanita yang baru datang. "Mami." Dayara memanggil wanita itu dan mendekatinya. Jantung Aisyah berdebar kala mendengar suara yang tak asing itu, dia berbalik dan matanya terbelalak ketika melihat sosok yang masih ia ingat sampai saat ini. Dia. Suara Aisyah tercekat, tangannya mencengkram lengan Rafael. "Abang." Bab ke-146. Karena suaminya tak kunjung berbalik, merasa kesal, Aisyah pun dengan paksa memutar tubuh Rafael agar ia menatapnya. "Abang, coba lihat siapa yang datang," ucap Aisyah dengan nada serak, wajahnya tampak cemberut karena suaminya tidak mengindahkannya. Rafael mengerutkan kening, bingung dengan wanita yang berdiri di samping Dayara. Penampilannya hampir mirip dengan Dayara, hanya saja garis kerutan di bawah matanya membuat wanita itu terlihat sedikit lebih tua. Rafael menunduk, menatap istrinya yang terlihat kesal. "Memangnya dia siapa?" "Teman kamu," tanya Rafael masih dengan rasa kebingungan. Aisyah mendesah pelan, kemudian memukul lengan Rafael dengan keras. "Abang, ini kan calon tunanganmu dulu. Sudah lama sekali kalian tidak bertemu, kenapa malah cuek begitu?" Ketegur Aisyah dengan nada kesal. Wajah Rafael langsung berubah kaget, ia segera menarik Aisyah hingga menempel ke tubuhnya. "Sayang, sejak kapan aku punya tunangan, kita saja langsung menikah,
jangan mengada-ngada kamu. Aisyah tampak cemburu, hatinya berkecamuk melihat wanita yang pernah memiliki hubungan dengan suaminya itu. Tangannya mencengkeram tangan Rafael dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Daisy, Dayara. Hah, pantas saja terasa familiar, ternyata dia anak kamu. Ujar Aisyah. Wajah Dayara yang tersenyum penuh makna membuat Aisyah tidak bisa menahan emosinya. Ia menatap Dayara dengan pandangan tajam, berusaha menunjukkan bahwa Rafael adalah miliknya, suaminya. Sementara itu, Daisy terpaku menatap Rafael dan Aisyah yang berdiri di depannya. Sudah berpuluh tahun lamanya dia tidak berjumpa dengan laki-laki yang selalu menjadi obsesinya, bahkan hingga sekarang. Bukannya tidak bisa menemui Rafael, hanya saja dia tidak memiliki keberanian semenjak perusahaan keluarganya dibuat bangkrut laki-laki itu dulu. Dan yang paling menyedihkan, Rafael bahkan tak mengingatnya sedikit pun, mata Daisy berkaca-kaca. Hai, apa kabar? Suara lembut dan tatapan manja itu membuat ketegangan semakin terasa di udara. Bukan hanya Aisyah yang merasa panas, tapi Ara dan Kanza juga naik pita melihatnya. Dedi, sebaiknya bawa Umi pulang, masalah di sini, biar anak-anak Dedi yang selesaikan. Ucap Ara yang diangguki setuju oleh Hanza, kedua gadis muda itu berdiri di depan Rafael dan Aisyah seolah melindungi kedua orang tuanya dari tatapan memuja ibu dan anak itu. Rafael mengangguk tanpa ragu, dia meraih tangan Aisyah dan menggenggamnya erat. Kita pulang. Ucapnya. Aisyah menggelang. Terus mereka gimana? Sayang, aku lapar. Karena kamu mendesak untuk datang ke sini, aku belum sempat makan. Rafael mengusap perutnya, memasang tampang imut dengan suara manja, berusaha menarik simpati sang istri. Azam dan Brian membuang muka, meski bukan mereka. Tapi rasa malu begitu terasa sampai ke tulang. Sedangkan Ara dan Hanza tentu saja merasa senang, begitulah seharusnya sikap suami pada istri, terlebih di depan perempuan lain yang menginginkannya. Begitu bangga kedua gadis itu, dia tersenyum seolah mengejek Dayara yang tampak kesal. Ya udah, ayo. Aisyah dan Rafael bersiap keluar. Namun langkah Aisyah terhenti lagi mendengar suara Daisy. Rafael, kamu benar-benar tidak mengingatku, atau hanya pura-pura lupa? Ucap Daisy dengan suara lirih namun tegas. Pertanyaan Daisy membuat suasana di ruangan tersebut mendadak hening. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban dari Rafael. Bahkan, dua polisi yang ada di sana juga terlihat penasaran dan ikut menunggu jawaban dari pria matang tersebut. Daisy menatap Rafael dengan mata berkaca-kaca, penuh harapan. Rafael menegakkan tubuhnya, mengeratkan pelukan tangan di pinggang Aisyah sebelum menjawab. Yang aku ingat, hanya yang berharga saja. Jawabnya dengan nada datar, tanpa menoleh pada Daisy. Jawaban menohok itu seperti bilah pisau menghujam jantung Daisy. Wanita itu merasa tubuhnya seolah terasa lemas, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Sementara itu, Aisyah dan kedua putrinya tersenyum puas mendengar jawaban Rafael. Azam dan Brian tidak heran lagi, mereka sudah biasa mendengar kata-kata pedas dari mulut Rafael, sedangkan dua polisi itu merasa terkejut dengan jawaban Rafael yang begitu tajam. Mereka tidak menyangka pria itu bisa begitu kejam terhadap perasaan wanita cantik. Daisy mencoba untuk tidak menangis, tapi semakin dia menahan, semakin air matanya mengalir deras. Hatinya terasa hancur oleh ucapan Rafael, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan pil pahit itu. Pak polisi, bisa kasus ini dilanjutkan? Bapak lihat sendiri, kan? Bagaimana kegilaan ibu dan anak itu, keduanya memperebutkan Dedi kami. Ucap Ara ketika Dedi dan Uminya sudah pergi. Memperebutkan? Siapa? Daisy belum tahu persoalan ini, jadi dia sedikit terkejut. Anza dan Ara saling berpandangan. Kemudian Ara mendekati Daisy dan berkata dengan nada pelan. Tante tidak tahu ya, kalau anak tante berada di sini karena apa? Daisy mengerutkan kening. Kasus kecelakaan, kan? Memang itulah yang polisi sampaikan padanya. Ara mengangguk. Tapi itu hanya alasan saja, Tante. Yang sebenarnya, anak tante ini memaksa Dedi kami untuk menikahinya. Mata Daisy terbelalak kaget, tak pernah terlintas di benaknya bahwa Dayara menyukai pria yang sama dengannya, apalagi sampai memaksa pria itu untuk menikahinya. Raut wajah Daisy menjadi pucat dan bingung. Apa? Dayara menyukai Rafael? Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Hanza menyela. Tentu saja karena Dedi kami tampan, tante saja suka sama Dedi. Benar, aku menyukai Om Rafael karena dia tampan dan seksi. Aku dapat membayangkan bagaimana tubuh kekar itu saat memelukku. Ucap Dayara sambil menutup mata dengan gerakan tangan memeluk tubuhnya menggoda. Ara dan Hanza yang kesal mendengarnya langsung melompat ke arah Dayara, kedua kakak beradik itu langsung menjambak dan menampar Dayara tanpa ampun. Brian dan Azam segera melerai begitupun kedua polisi yang hampir kewalahan, salah satunya mendapat tendangan dari Ara. Haha, pukul saja lagi, dengan begini, aku semakin punya bukti untuk menuntut diri kalian supaya menikahi aku. Ucap Dayara tertawa senang. Daisy menutup mulutnya, tak bisa menahan rasa terkejut dan sedih yang melanda hatinya. Dia tidak menyangka anaknya akan berada dalam situasi seperti ini. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, Daisy merasa gagal sebagai seorang ibu yang tak mampu mendidik anaknya hingga sikapnya lebih parah daripada dirinya dulu. Apa yang harus aku lakukan? Bisik Daisy lirih, mencari dukungan dari Hanza dan Ara yang kini berdiri di depannya. Bawa anak tante pergi sejauh mungkin, karena tante orang yang mengenal Dedi di masa lalu, pasti sudah tahu bagaimana cara Dedi dalam bertindak, kan? Jika masalah ini selesai sampai di sini, maka kalian akan baik-baik saja. Tapi, kalau sampai Dedi yang mengurusnya, tidak akan ada hal baik seperti ini. Ucap Ara memberitahu.
Mendengar perkataan Ara, Daisy semakin gentar. Dia tahu betul bagaimana kejamnya Raphael, orang yang pernah menjadi bagian hidupnya dulu. Bayangan masa lalunya dengan Raphael mulai meneror pikirannya, membuatnya semakin ketakutan. Namun, di balik rasa takut itu, Daisy tahu bahwa dia harus melindungi anaknya. Seberkas tekad muncul di matanya saat dia menatap Hansa dan Ara. Baiklah, gumamnya lirih. Aku akan melindungi anakku dan menjauhkannya dari Raphael sejauh mungkin. Pada akhirnya, masalah itu selesai dengan cara berdamai. Daisy berjanji akan segera pergi ke luar negeri. Karena dengan cara itulah dia bisa menyelamatkan putri satu-satunya. Sampaikan permintaan maafku pada kedua orang tuamu, terutama Aisyah. Aku bersalah dulu padanya. Ucap Daisy sebelum pergi. Ara dan Hansa saling pandang, lalu mengangguk bersama-sama. Tenang saja, Tante. Jangan khawatir, Umi orang baik, pasti akan memaafkan Tante. Ujar Ara dengan nada meyakinkan yang segera diangguki setuju oleh Hansa. Daisy tersenyum lemah. Terima kasih. Ucapnya sambil menarik tangan Dayara yang berdiri di sampingnya. Mereka berlalu pergi, meninggalkan Ara dan Hansa yang masih berdiri di tempat itu. Hai, beres juga. Ara mengembuskan napas lega sambil menepuk-nepuk kedua telapak tangannya. Wajahnya terlihat lega. Hansa melompat kegirangan setelah menyelesaikan masalah dengan duo rubah penggoda itu. Dalam keceriaan itu, dia bersemangat mengusulkan. Oke gas. Misi telah selesai, ada baiknya kita rayakan dengan makan malam yang mewah. Bagaimana? Azam menatap Hansa dengan ekspresi tidak percaya sebelum menjentik dahi gadis itu dengan pelan. Yang sopan kalau bicara sama yang lebih tua. Tegurnya dengan nada setengah bercanda. Ara dan Brian yang melihatnya tidak bisa menahan tawa mereka, tertawa terbahak-bahak menyaksikan interaksi antara Hansa dan Azam. Hansa sendiri hanya bisa menunjukkan senyuman bodoh dan mata yang mengedip seolah mengatakan maaf pada Azam. Mereka akhirnya memutuskan untuk merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam bersama di restoran milik keluarga mereka. Semua tertawa, bercanda, dan saling meledek, tentu saja Hansa yang menjadi bahan ledekan mereka hingga gadis remaja itu cemberut. Bab ke-147. Azam, Brian, dan Ara memasuki rumah Azam. Tadinya Azam hendak balik ke apartemen setelah mengantar Hansa, tetapi dadinya meminta dia untuk tinggal. Azam menoleh kepada Brian dan berkata, mampir dulu, Dedi sama Umi mau bicara. Brian mengangguk, wajahnya tampak sedikit gugup. Dia tahu, pasti Raphael akan menginterogasinya soal niatnya melamar Ara. Mereka duduk di ruang tamu yang nyaman sambil menunggu kedatangan Raphael dan Aisyah. Azam mencoba menenangkan Brian dengan menepuk-nepuk punggungnya pelan. Tenang aja, Bre. Kalau jawaban kamu memuaskan pasti akan dapat restu. Brian menarik nafas, bukannya tenang dia malah semakin tegang. Tak lama kemudian, Raphael dan Aisyah muncul dari ruangan lain. Mereka duduk di seberang Brian dan Ara, menatap keduanya dengan pandangan yang serius. Raphael yang tidak suka basa-basi langsung mengarahkan tatapan tajamnya pada Brian yang duduk di seberang meja. Jadi, Brian, kami dengar kamu berniat melamar Ara. Apa alasanmu dan apa rencana masa depanmu untuk Ara? Tanya Raphael dengan serius. Brian menelan ludah, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Raphael, lalu menatap Ara yang duduk di sampingnya dengan wajah cemas. Om, apa saya boleh jujur? Ini agak sensitif, tapi saya tidak mau berbohong. Ucap Brian dengan nada ragu. Raphael mengangguk, memberikan izin untuk Brian berbicara apa adanya. Brian menghela napas panjang, lalu berkata lagi. Om, bisa kita bicara berdua saja? Seperti yang saya katakan tadi, ini agak sensitif. Raphael setuju untuk berbicara empat mata dengan Brian, sedangkan Azam, Ara dan Aisyah saling tukar pandang, bertanya-tanya hal apa yang begitu rahasia hingga mereka pun tidak boleh mendengar. Brian menghela nafas dan mulai menjelaskan. Om ingat sewaktu Kinan diculik? Aku dan Azam datang ke sana untuk membantu, pada saat itu Azam meminta saya untuk membawa Ara keluar, dan tanpa sengaja saya melihat aurat Ara, karena pada saat itu pakaiannya sudah robek di bagian sini. Brian menunjuk dada dan bahunya. Hijabnya juga sudah terlepas, saya melihat semuanya Om. Sejak saat itu, saya merasa harus bertanggung jawab, dan lagi, saya tidak bisa mengontrol diri karena terus teringat dengannya. Raphael menatap Brian dengan mata terbelalak, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Brian. Azam, Ara, dan Aisyah masih berdiri di kejauhan, menunggu dengan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang apa yang sedang dibahas. Brian tampak gugup dan gelisah, tangannya berkeringat, dan matanya terus menatap Raphael dengan harapan pengampunan. Om, saya benar-benar menyesal telah melihat aurat Ara saat itu. Saya tahu itu sangat salah, tapi saya tidak punya pilihan karena hanya saya dan Azam di sana. Ara tidak bisa berjalan, saya juga mengendongnya sampai ke mobil. Saya ingin meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Raphael menghela napas panjang, mencoba meredakan emosi yang melonjak. Izinkan saya menikahi Ara. Brian memohon dengan penuh harap. Raphael masih terdiam, seakan mempertimbangkan jawaban Brian. Namun, dalam hati, ia merasa lega bahwa pria di depannya telah menjawab dengan jujur dan tulus. Raphael menatap tajam ke arah Brian yang duduk di hadapannya. Suasana hening seketika. Dalam hati, Raphael merasa berat melepas Ara, anak yang telah ia besarkan sejak bayi. Namun, ia tahu bahwa suatu saat nanti Ara harus menemukan pasangannya sendiri. Sebelum kamu minta restu dari kami, apa pendapat Ara? Apa dia menerima kamu menjadi suaminya? Brian tampak gugup di depan Raphael, kedua tangannya berkeringat dingin.
Ia mengumpulkan keberanian untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Saya sudah berbicara dengan Ara, Om. Dia masih mempertimbangkan, tapi saya punya keyakinan kalau Ara pasti akan menerima saya, kata Brian dengan suara yang bergetar. Rafael memejamkan matanya sejenak, yang dikatakan Brian memang benar. Jika Ara tidak suka, dia tidak akan membiarkan Brian berada di dekatnya. Seperti Hajun, Ara menolak dengan tegas. Di dalam hati, ia merasa bangga melihat Ara telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang bisa mengambil keputusan sendiri. Meski begitu, sebagai orang yang telah membesarkan Ara, ia merasa perlu untuk mengambil andil dalam keputusan pernikahan gadis itu. Baiklah, ujar Rafael setelah beberapa saat. Saya akan memberikan restu kepada kalian berdua. Namun, sebelum itu, saya ingin kalian berdua memastikan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk kalian. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Ara, yang sedari tadi menyimak dari kejauhan mendekat, akhirnya angkat bicara. Dedi, apa menurut Dedi? Brian laki-laki yang baik untukku? Kalau Dedi tidak suka, aku tidak perlu menikah, Dad, kata Ara dengan wajah serius. Aisyah dan Azam langsung mendekat begitu mendengar perkataan Ara. Sayang, kenapa bicara begitu? Masmu orang yang paling dekat dengan Brian. Meski hanya sepintas, Umi bisa melihat kalau dia anak yang baik. Terlebih lagi, dia tidak mengajak kamu pacaran, tapi menikah. Umi suka dengannya. Perkataan Aisyah membuat beban berat yang menghimpit dada Brian terasa ringan seketika. Dia bersorak penuh kemenangan dalam hatinya. Soal Ara, dia punya cara sendiri untuk membuat gadis itu jatuh cinta dengannya. Ara tersenyum lega mendengarnya. Dia memeluk Aisyah dan membisikkan kata-kata syukur dan terima kasih. Melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Ara, Rafael merasa lega. Meski tak mudah melepaskan Ara, ia tahu bahwa kebahagiaan putri angkatnya adalah yang terpenting. Dengan berat hati, ia menggenggam tangan Ara dan memberikan restu kepada pasangan tersebut. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat, ada kami di belakangmu. Kalau dia macam-macam, katakan pada Dedi atau Masmu. Brian menelan ludah, ketika dua lelaki yang kini menatap tajam padanya seperti mata serigala yang hendak menerkam. Seolah dia sudah menjadi target yang akan selalu diawasi, hidup damainya sepertinya telah berakhir. Ara melambaikan tangan ketika mobil Brian perlahan meninggalkan perkarangan rumahnya. Dia berdiri di ambang pintu menatap lurus ke arah mobil yang plat nomornya sudah ia hafal. Ara melambaikan tangan dengan senyum yang menggantung di bibirnya, menahan kekhawatiran yang mampir di benaknya. Mobil Brian perlahan meninggalkan perkarangan rumah, membawa sejuta harapan dan keputusan besar yang baru saja mereka ambil bersama. Dia berdiri di ambang pintu, matanya tak lepas dari mobil berwarna biru metalik itu, yang plat nomornya sudah terukir jelas di ingatannya. Bismillah, semoga keputusan yang aku buat ini akan membawa dalam kebaikan. Gumam Ara dalam hatinya, meresapi setiap kata yang diucapkannya. Dia meminta kekuatan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa agar langkah mereka selanjutnya mendapatkan ridha dan berkah. Angin lembut berhembus menemani Ara saat mobil Brian semakin menjauh dari pandangannya. Ia mencoba menguatkan hatinya yang sempat goyah, meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan berjalan sesuai dengan rencana. Setelah mobil Brian benar-benar tak terlihat lagi, barulah Ara menghela napas panjang dan masuk kembali ke dalam rumah. Langkahnya terasa ringan, namun juga berat dengan tanggung jawab yang baru saja mereka pikul bersama. Di balik pintu rumahnya, Ara menutup mata sejenak, berdoa dalam hati agar keputusannya kali ini membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk semua orang. Rumah sakit itu memang tak pernah sepi. Lorong-lorong panjang dipenuhi oleh orang-orang yang berlalu lalang, terburu-buru untuk menemui pasien atau melaksanakan tugasnya sebagai dokter dan perawat. Suara desis roda kursi, langkah kaki, dan percakapan orang-orang membaur menjadi hiruk-pikuk yang khas di tempat seperti ini. Di salah satu sudut ruangan tunggu, tampak seorang dokter cantik yang tengah berbicara dengan salah seorang keluarga pasien. Dokter tersebut berwajah ayu dengan senyuman ramah yang menenangkan, ditambah dengan balutan hijab yang menambah kecantikannya. Aura yang bercahaya seolah memancar dari dirinya, membuat siapa saja merasa nyaman memandanginya. Terima kasih banyak, dokter, ucap seorang ibu-ibu paruh baya yang baru saja selesai berbicara dengan dokter tersebut. Raut wajahnya terlihat lega, seolah beban yang selama ini menghimpit hatinya telah sedikit terangkat. Dokter berhijab itu tersenyum hangat, sambil menepuk lembut tangan ibu-ibu tersebut. Sama-sama, Bu, semoga suaminya segera sembuh, dan kalian bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasa, kata dokter itu dengan lembut. Ibu-ibu tersebut mengangguk, matanya berkaca-kaca. Amin, dokter. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda, ucapnya tulus. Sudah tugas saya untuk membantu orang sakit, karena itulah saya menjadi dokter. Dokter itu mengusap air mata yang mulai mengalir di pipi ibu-ibu itu, lalu kembali melanjutkan tugasnya. Seperti seorang malaikat, ia bergerak dari satu pasien ke pasien lainnya, menyebarkan kehangatan dan harapan bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit. Dokter Nara. Permisi, Dokter Nara, panggil seorang perawat dengan suara lembut. Nara, seorang dokter cantik yang dikenal ramah dan baik hati, menoleh dan tersenyum pada perawat tersebut. Ada yang bisa saya bantu, suster? Tanyanya dengan suara lembut. Dokter Joe meminta Anda untuk menemuinya, Dok, beliau meminta Anda untuk menemuinya, sahut perawat itu, menghormati senioritas Dokter Joe dalam rumah sakit. Nara mengangguk penuh pengertian. Matanya bersinar antusias untuk membantu rekan kerjanya. Terima kasih, suster, saya akan segera menemuinya, ujar Nara seraya berlalu dengan langkah pasti menuju ruangan Dokter Joe. Di sepanjang lorong, Nara menyapa rekan-rekan sejawatnya dengan senyum manis dan hangat, menciptakan suasana yang menyenangkan di antara mereka. Setibanya di ruangan Dokter Joe, Nara mengetuk pintu dengan sopan sebelum memasuki ruangan.
Dokter Joe, yang tengah memeriksa beberapa catatan pasien, menoleh dan tersenyum melihat kedatangan Nara. Dokter Nara, terima kasih sudah datang. Ucap Dokter Joe, seraya mengajaknya untuk duduk di kursi di depannya. Nara duduk dengan sopan, menatap Dokter Joe penuh perhatian, menunggu informasi penting yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Senyum lebar terpancar di wajah Nara, cahaya kebahagiaan dan kepuasan terlihat jelas memancar dari matanya. Dokter Joe yang tampan itu menatap Nara penuh perhatian, aura kehangatan seketika menyelimuti ruangan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di kiblat yang sama dengan kami, Nara. Penampilanmu saat ini memancarkan aura positif yang lebih baik dari sebelumnya. Ucap Dokter Joe dengan senyuman yang tulus dan mata yang bersinar-sinar. Alhamdulillah, terima kasih, dokter. Balas Nara dengan senyuman yang masih merekah di wajahnya. Mereka berdua saling bertatapan dalam keheningan, seolah ada ikatan yang tidak terucap di antara mereka. Lalu, Dokter Joe melanjutkan perkataannya dengan nada yang hangat dan penuh perhatian. Jika ada yang mau kamu ketahui, jangan ragu untuk mencariku. Aku akan membantumu sebisaku. Nara mengangguk pelan, merasa bersyukur dan lega memiliki seorang teman yang peduli padanya. Rasa terima kasih itu terpancar dari sorot matanya yang lembut. Terima kasih, Dokter Joe. Insya Allah, aku akan selalu ingat nasihat Anda. Dalam ruangan itu, kehangatan dan rasa saling menghargai memenuhi setiap sudut, seolah menyimbolkan awal dari hubungan yang indah antara Nara dan Dokter Joe. Bab ke-148. Beberapa menit setelah berbincang mengenai permasalahan kasus penyakit baru yang ditemukan, Nara merasa sudah saatnya untuk undur diri dari ruangan Dokter Joe. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja, namun senyum ramah tetap terpancar dari bibirnya. Dokter Nara, apa kamu bebas malam ini? Tanya Dokter Joe tepat ketika Nara hendak memutar handle pintu untuk keluar dari ruangan. Nara menoleh ke belakang, raut wajahnya nampak terkejut dengan pertanyaan tersebut. Namun, ia segera menjawab dengan sopan. Maaf, dokter. Saya harus menemani adik saya malam ini. Selain itu, ada pengajian ibu-ibu majelis taklim di masjid yang tak jauh dari tempat tinggal saya, jadi saya ingin menghadirinya untuk menambah pengetahuan. Dokter Joe mengangguk penuh pengertian, tersenyum kepada Nara. Baiklah, semoga pengajiannya bermanfaat. Salam untuk adikmu ya. Nara mengangguk dan tersenyum kembali. Terima kasih, dokter. Setelah itu, Nara keluar dari ruangan dengan langkah mantap dan hati yang tenang. Begitu Nara dan Olive memasuki masjid, mereka segera menyadari betapa ramai tempat itu. Masjid dipenuhi dengan ibu-ibu taklim yang datang dari berbagai penjuru untuk menghadiri acara pengajian yang spesial ini. Suasana di dalam masjid begitu hidup, gemuruh percakapan dan tawa ringan mengisi ruangan. Di antara keramaian, seorang gadis berparas cantik melambaikan tangan pada Nara, menarik perhatiannya. Nara tersenyum dan berjalan pelan mendekati gadis itu, berusaha menembus kerumunan. Aku pikir kamu tidak akan datang. Ucap gadis cantik itu sambil tersenyum manis. Hijab berwarna hitam panjang itu terpasang indah, membingkai wajahnya yang berseri. Tentu saja harus datang. Ini kesempatan baik bagiku untuk belajar. Jawab Nara dengan berbisik, mencoba untuk tidak mengganggu acara yang akan segera dimulai. Gadis itu mengangguk penuh pengertian. Apa kamu masih merasa semua ini beban berat? Aturan-aturan merepotkan yang membuat kamu menyimpan perasaan tidak nyaman dan nyaris menyerah? Nara menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak sebelum menjawab. Mungkin dulu aku merasa begitu. Tapi sekarang, aku mulai menyadari bahwa semua aturan ini ada untuk kebaikan kita. Aku ingin belajar lebih banyak lagi. Nara menoleh ke arah gadis di sebelahnya. Wajahnya tampak lelah namun ada rasa lega yang mulai tergambar di wajahnya. Gadis itu bernama Fatimah, teman baiknya yang dia kenal ketika baru pertama kali bertugas di rumah sakit. Gadis itu yang selalu setia mendampingi di saat suka dan duka, dia juga yang membantu Nara dan Olive menjadi seorang mualaf. Fatimah tersenyum sambil menepuk bahu Nara dengan lembut. Kamu tahu, Nara, kadang kita harus belajar melepaskan beban yang ada di hati kita, agar hidup ini terasa lebih mudah dan ringan. Ujar Fatimah dengan nada lembut dan penuh kasih sayang. Nara mengangguk. Kemudian menarik nafas dalam-dalam seolah-olah ingin menghembuskan keluar semua kepenatan yang ada di dadanya. Iya, Fatimah, sejak aku mengikhlaskan semua beban yang ada, aku merasa hidupku jauh lebih baik. Aku bahkan bisa lebih fokus menjalani hidup bersama adikku. Ucap Nara dengan mata berkaca-kaca. Fatimah tersenyum semakin lebar, melihat temannya yang kini sudah mulai menerima kenyataan dan belajar untuk bangkit. Aku senang mendengarnya, Nara. Ingat, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Dan jangan lupa, aku selalu ada di sini untukmu dan adikmu. Kita adalah saudara, mengerti? Nara mengangguk sambil tersenyum haru, kemudian memeluk Fatimah erat-erat. Terima kasih, Fatimah. Aku sangat beruntung memiliki teman seperti kamu. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Fatimah mengusap punggung Nara yang menatap ke arah lampu-lampu dalam masjid. Rona merah di wajah Nara menambah kecantikannya yang mempesona. Fatimah mengurai pelukan mereka, menatap wajah sahabatnya yang tampak tenang. Lalu, bagaimana dengan laki-laki itu? Kamu sudah mengikhlaskannya? Tanya Fatimah hati-hati, takut merobek luka lama Nara lagi. Nara tersenyum dan sedikit menunduk, matanya yang indah menatap ke bawah sejenak sebelum kembali menatap ke depan. Aku sudah menyerahkan sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa. Jika kami punya jodoh, entah bagaimana caranya, dia pasti akan mempertemukan kami lagi. Namun, jika tak bertemu pun, aku akan menitipkan doa terbaik untuknya. Ucap Nara dengan suara lembut dan penuh keyakinan. Fatimah menepuk bahu Nara dengan perasaan bangga. Kamu tahu, Ra, ilmu ikhlas itu memang sulit,
namun balasannya juga luar biasa, karena sesuatu yang berharga pasti tidak akan didapatkan dengan cara yang mudah. Namun kamu telah berhasil melaluinya. Aku yakin, kebahagiaan yang lebih indah akan menantimu di depan. Ucap Fatimah sambil tersenyum hangat. Nara mengangguk, senyumnya semakin lebar dan mata yang bersinar tanda bahagia. Terima kasih, Fatimah. Aku akan terus berusaha untuk menerima apa yang telah ditakdirkan dan menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Ucap Nara dengan penuh semangat. Dalam keramaian, Nara berdoa dalam hatinya, seperti hari biasa ketika doa bersujud tak pernah lupa menyebut nama lelaki yang beberapa bulan lalu sempat mengisi harinya. Sudah setengah tahun berlalu, aku harap kamu bahagia, jika suatu hari kita bertemu, dan kamu masih memiliki perasaan yang sama seperti dulu. Aku, Nara juga pasti akan memberikan jawaban yang kamu inginkan. Ketika suara Ustadz terdengar, kerumunan yang tadi berisik ini terasa tenang, Nara mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu dengan hati bergetar. Perlahan air matanya menetes meski belum mengerti makna dari bacaan tersebut, namun entah mengapa ia merasa tersentuh. Siang itu, suasana di rumah Rafael berbeda dari biasanya. Kediaman yang kerap sepi kini berubah menjadi sibuk dan ramai. Di meja makan, terhidang berbagai macam makanan istimewa, menandakan ada tamu spesial yang akan berkunjung. Ustadz, Umi Ida, maaf karena kalian harus menunggu anak itu dulu, dia masih dalam perjalanan. Ucap Aisyah dengan hormat pada dua orang yang duduk di depannya. Umi Ida, seorang perempuan paruh baya dengan penampilan yang sopan, tersenyum hangat pada Aisyah. Tidak apa-apa, nak. Mungkin memang ada keperluan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Katanya lembut. Aisyah mengangguk, wajahnya tampak sedikit cemas. Sementara itu, Ustadz yang duduk di samping Umi Ida menenangkan Aisyah. Sabar, nak. Mungkin ini memang waktu yang terbaik untuknya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Ujarnya bijak. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dan Azam masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya memerah, nampak terburu-buru. Assalamualaikum, Umi, Dedi. Maaf aku terlambat, jalanan sangat macet sekali. Ucapnya sambil membungkukkan badan. Aisyah tersenyum dan menjawab salam Azam. Waalaikumsalam, nak. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah sampai dengan selamat. Ayo duduk, kita mulai makan siang bersama. Azam duduk di samping Aisyah, sedangkan Rafael duduk di kursi kepala keluarga, dengan mata menatap tajam pada Azam. Mereka mulai menyantap hidangan istimewa yang telah disiapkan. Aroma makanan menggugah selera, dan suasana menjadi lebih hangat dengan obrolan yang mengalir antara mereka. Di balik keramaiannya, ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah masing-masing, menandakan pertemuan spesial yang telah lama dinantikan. Oh iya, sayang. Kenalin, ini Adiba. Dia cucu Ustadz Safik. Aisyah memperkenalkan Azam pada seorang gadis berhijab lebar yang duduk di samping Umi Ida. Gadis bernama Adiba itu mengangkat kepalanya, lalu melirik Azam sekilas. Senyum tipis terukir di bibirnya sebelum kembali menunduk, menatap lantai dengan rasa malu. Azam membalas senyuman itu dengan tatapan datar, tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Melihat reaksi anaknya, Aisyah merasa perlu menjelaskan sifat Azam yang cenderung tertutup dan sulit bergaul dengan orang baru. Azam memang seperti itu jika bertemu orang baru. Jelasnya kepada Adiba dan Umi Ida. Tapi Umi tenang saja, nanti mereka pasti bisa akrab. Azam merasa risih dengan perbincangan tersebut, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Ia mencoba untuk lebih terbuka dan menggantikan tatapan datarnya dengan senyuman yang lebih hangat. Adiba, yang menyadari usaha Azam, membalas senyumannya dengan lebih lebar dan menatap matanya dengan penuh harapan. Perlahan, suasana antara mereka berubah menjadi sedikit lebih nyaman. Adiba mulai membuka obrolan, menanyakan tentang kehidupan Azam dan minatnya. Meski Azam hanya menjawab dengan singkat dan terkadang dengan anggukan dan galengan, Adiba tetap antusias berbagi cerita tentang keluarganya. Mereka terus berbicara, Adiba berusaha menjalin tali persahabatan baru yang diharapkan bisa menjadi fondasi hubungan yang lebih erat di masa depan. Aisyah dan Umida mengawasi mereka dengan senyum puas, yakin bahwa anak-anak mereka akan bisa lebih dekat dan rencana baik itu bisa terlaksana tanpa halangan. Umi, Dedi, aku langsung balik ke kantor, ya. Ucap Azam setelah pertemuan tak terduga itu selesai. Sayang, tunggu sebentar. Aisyah yang tengah membantu merapikan pakaian Rafael mendekati Azam. Bagaimana dengan Adiba? Apa kamu suka dengannya? Tanya Aisyah. Wajah Azam terasa kaku, hanya bola matanya yang bergerak ke atas menatap Aisyah dengan kening berkerut. Apa aku harus menyukainya? Aisyah tersenyum dan memukul lengan Azam pelan. Kenapa kamu sekaku ini, sih? Sama banget sama Dedi. Karena aku anaknya. Jawab Azam ringan. Sayang, Adiba itu gadis baik-baik, agamanya bagus, dan Umi ingin nanti kamu dan Ara menikah bersama-sama. Umi sama Dedi juga sudah sepakat tentang hal ini. Ucap Aisyah penuh harap pada Azam. Tangan Azam yang ada dalam saku celananya mengepal erat, merasakan jantungnya berdebar kencang. Aku belum ada keinginan untuk menikah. Jawabnya dengan rahang sedikit mengeras, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Rafael, yang melihat kekesalan Azam yang sedari tadi menyaksikan perdebatan tersebut, langsung menegurnya dengan tegas. Azam. Laki-laki itu menatap dadinya dengan tajam, wajahnya semakin merah padam. Aku tidak perlu menikah, ada kalian saja, sudah cukup. Ucapnya tegas, menunjukkan betapa keras kepala dan tidak ingin berubah pendiriannya. Aisyah menghela nafas panjang. Mana boleh begitu. Umi mau kamu bahagia dan memiliki keluarga sendiri. Adiba itu pilihan terbaik untukmu, sayang.
Azam menatap Uminya dengan mata memerah, mencoba menyampaikan betapa dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya, namun hatinya belum siap untuk menerima pernikahan yang direncanakan. Maaf, Umi, aku belum bisa. Gumamnya lirih sebelum berlalu meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Aisyah menghela nafas panjang, menatap kepergian sang putra. Bang, apa Azam punya seseorang yang disukainya? Kenapa dia begitu marah? Adiba sangat cantik, aku pikir dia akan suka. Ucap Aisyah menatap suaminya dengan wajah lelah. Rafael menarik Aisyah dan memeluknya dengan lembut. Sayang, dia anakku, mana mungkin menikahi seorang wanita hanya karena dia cantik. Mendengar jawaban Rafael, Aisyah mengerutkan kening, lalu menatap suaminya dengan mata menyipit. Jadi aku tidak cantik? Rafael memejamkan mata, bicara dengan wanita memang tidak bisa sepenggal saja, dia akan menuntut penjelasan sampai hatinya puas, dan sampai saat ini Rafael merasa wanita memang kaum yang sulit untuk dimengerti. Tentu saja kamu cantik. Terus, tadi yang abang bilang apa? Tanya Aisyah lagi. Aisyah melepas pelukan Rafael dan duduk di kursi dengan wajah cemberut dan tangan terlipat di dada, menatap Rafael dengan pandangan kesal. Rafael, yang melihat wajah istrinya, merasa gemas dan menghampirinya. Dengan gerakan cepat, ia menggigit pelan hidung Aisyah yang membuat wanita itu menjerit tertahan. Abang, kenapa aku digigit, sih? Protes Aisyah sambil mengusap hidungnya yang terasa sakit. Maksudku, cantik saja tidak cukup. Jelas Rafael sambil tersenyum. Poin utamanya tentu saja karena kami harus suka, dan hati ini bisa menerima meski belum adanya cinta. Perasaan juga merasa nyaman. Rafael menatap mata Aisyah dengan penuh kehangatan. Kamu tahu, saat aku menerima menikah denganmu, bukan karena aku tak punya pilihan lain, tapi saat aku pertama melihatmu ada rasa nyaman di sini. Lanjutnya sambil menyentuh dadanya. Aisyah terdiam sejenak, meresapi perkataan Rafael, lalu berkata dengan nada ragu. Terus gimana? Aku merasa tidak enak sama mereka, padahal Umi Ida sangat berharap Adiba dan Azam bisa bersama. Rafael menggenggam tangan Aisyah. Tenang saja, nanti aku akan bicara lagi dengan Azam. Percayalah, seiring waktu, perasaan tidak bisa dipaksakan, harapanmu ingin melihat anak kita bahagia. Jika kita memaksa bukan hal baik yang akan kita dapatkan. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain. Mendengar ucapan suaminya, Aisyah mulai merasa lebih tenang dan senyuman kecil terukir di wajahnya yang sebelumnya cemberut. Rafael tersenyum melihat perubahan ekspresi istrinya. Tanda bahwa kata-katanya berhasil menenangkan hati Aisyah. Bab ke-149. Azam melangkah masuk ke kantor dengan wajah yang muram, aura negatif yang menyelimuti tubuhnya seakan menyebar ke seluruh ruangan. Karyawan yang tadi bekerja dengan santai seketika merasa tegang, takut untuk membuat kesalahan sekecil apapun di depan bos mereka yang berada dalam suasana hati buruk. Brian, sang asisten, tidak bisa berdiam diri melihat suasana kantor yang mendadak mencekik. Ia berjalan mendekati Azam dan bertanya dengan nada khawatir. Ada apa denganmu? Apa kamu tidak sadar, semua orang sekarang bekerja seperti zombie? Azam mengusap kasar wajahnya, tampak kesal dan frustasi. Acara keluar kota kali ini, biar aku saja yang pergi. Ucapnya dengan nada tegas. Mata Brian melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sejak perusahaan mereka berdiri, belum pernah sekalipun Azam yang rela melakukan perjalanan bisnis. Biasanya, ia selalu mendelegasikan tugas tersebut kepada dirinya. Akan tetapi, kali ini tampaknya berbeda. Entah apa yang sedang menghantui pikiran Azam, yang membuat pria itu terlihat begitu terbebani. Sementara itu, karyawan-karyawan lain di kantor masih terus bekerja dengan rasa takut yang menggelayut di hati mereka, berharap aura negatif dari Azam segera hilang. Azam duduk dengan tangan kanannya memegang kepalanya yang sedang menahan sakit. Queen, di mana kamu sekarang? Gumamnya lirih, menyandarkan punggungnya pada kursi dengan nafas berat. Wajahnya yang tampan tampak murung dan mata yang terlihat merah, menandakan betapa larut dalam kekhawatirannya. Brian, yang melihat keadaan Azam yang tampak tak baik-baik saja, mengerti bahwa bosnya sedang membutuhkan waktu sendiri. Ia pun segera meninggalkan ruangan dengan langkah kaki yang pelan, menutup pintu dengan hati-hati agar tidak membuat suara yang berisik. Setelah yakin bahwa dirinya seorang diri, Azam meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja kerja. Dengan gemetar, ia mencoba menghubungi nomor ponsel yang ia namai dengan pemilik hati, nomor yang selama ini menjadi penenangnya. Namun, yang ia dengar hanyalah suara operator yang menyampaikan bahwa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Rasa kecewa dan frustasi semakin menguasai dirinya. Dengan emosi yang meluap-luap, Azam melempar benda pipih itu dengan sekuat tenaga ke arah dinding, menghantamnya hingga layarnya retak tak berbentuk. Serpihan kaca bertebaran di lantai, menambahkan luka di hati Azam yang sudah terluka. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, mencoba menahan amarah yang mulai meluap hingga darahnya terasa mendidih. Setelah merasa sedikit tenang, Azam menghela nafas berkali-kali, mencoba meredam kemarahannya yang memuncak. Tangan gemetarannya meraih telepon yang ada di atas meja, lalu menghubungi anak buahnya. Dengan suara yang berat, ia meminta mereka datang untuk menemuinya. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu ruangannya terdengar dari luar. Setelah Azam mengizinkan, barulah pintu itu terbuka perlahan dan seorang laki-laki berbadan tegap masuk. Wajahnya terlihat tegang dan basah oleh keringat. Bagaimana? Tanya Azam pada laki-laki yang berdiri di depannya, matanya menatap tajam penuh harap. Maaf, Tuan. Kami sudah mencari ke berbagai rumah sakit, tapi tidak menemukan jejaknya dimanapun. Jawab laki-laki itu dengan suara serak, merasa bersalah atas ketidakberhasilan mereka. Azam menghela nafas berat, rasa kecewanya terpancar jelas di wajahnya.
Ia mengepalkan kedua tangannya, mencoba mengendalikan emosinya yang hampir meledak. Dia yakin bahwa dirinya lah penyebab dia tidak bisa menemukan keberadaan Nara. Dengar, kalian harus menemukannya. Apapun yang terjadi, kalian harus menemukan dia. Perintah Azam dengan suara yang berapi-api, kekatnya begitu kuat. Baik, Tuan. Kami akan terus mencari hingga menemukannya. Ucap laki-laki itu dengan tegas, berjanji untuk tidak mengecewakan Azam lagi. Azam menatap anak buahnya dengan mata yang tajam, berharap kali ini mereka bisa menemukan pujaan hatinya. Seiring langkah anak buahnya meninggalkan ruangan, Azam kembali menghela nafas, berdoa dalam hati agar segala urusannya dapat berjalan lancar. Begitu sampai di depan apartemennya, Azam merasa sangat frustasi. Dia melihat sosok Adiba yang berdiri di depan pintu sambil menundukkan kepala. Di tangannya, dia memegang sebuah tas bekal. Azam merasa hatinya berdegup kencang, rasa tidak nyaman yang melanda hatinya seharian ini membuat pikirannya semakin kacau. Kenapa kamu di sini? Tanya Azam mendekati Adiba. Adiba tersenyum hangat begitu melihat Azam. Umi yang memintaku datang membawakan makan malam untukmu. Umi bilang kamu jarang makan kalau tidak dipaksa, aku. Kalimat Adiba terhenti ketika Azam mengangkat tangannya. Jadi kamu datang ke sini untuk memaksaku makan? Lalu bagaimana Umi kamu tahu kalau aku jarang makan malam? Adiba merasa tersentak mendengar nada bicara Azam yang terlihat tak suka dengan kehadirannya. Umi Aisyah, maksudku, Umi kamu. Jawab Adiba menundukkan kepala merasa malu. Biar aku perjelas, aku punya seseorang yang aku sukai, jika tidak menikah dengannya, maka aku tidak akan menikah. Kamu tidak perlu membuang-buang waktu untukku. Ucap Azam berterus terang. Adiba merasa lemas, mengangkat kepalanya perlahan. Matanya berkaca-kaca, menatap Azam dengan perasaan hancur. Tapi keluargamu sudah setuju dengan hubungan kita. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Azam menatap Adiba dengan pandangan dingin, tidak sedikit pun terlihat rasa simpati di wajahnya. Yang menikah aku, bukan mereka. Kenapa kamu malah ingin menikah dengan orang yang tak mencintaimu? Ucapnya dengan nada ketus, membuat Adiba semakin terpuruk. Azam, kita ini menikah lewat proses ta'aruf, bukan pacaran yang mengatasnamakan cinta. Balas Adiba, berusaha keras untuk menyembunyikan rasa sakit yang mengiris hatinya. Dia berusaha meyakinkan Azam akan pentingnya proses ta'aruf dalam mencari jodoh yang baik. Namun, Azam tetap tak bergeming, tatapannya semakin tajam. Kapan aku minta ta'aruf denganmu? Ucapnya dengan nada sinis, mengejek perasaan Adiba yang sudah terluka. Mendengar perkataan Azam, Adiba benar-benar merasa terhempas. Hatinya seakan diremukan oleh beban rasa kecewa, sedih, dan sakit yang tak terhingga. Air matanya mengalir deras, meneteskan kepedihan yang tak bisa lagi ia tahan. Setelah mengucapkan kata-kata yang seharusnya dia katakan, Azam bergegas masuk ke dalam apartemennya tanpa menoleh sedikit pun pada Adiba. Adiba, gadis cantik berhijab merah muda itu, menatap nanar pintu yang tertutup perlahan di hadapannya. Hatinya merasa hampa, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang kurang darinya hingga Azam menolak dirinya. Adiba teringat, betapa banyak laki-laki yang mengajaknya ta'aruf, namun semuanya ia tolak. Hanya dengan Azam, hatinya tergerak dan ia merasa ada kebahagiaan yang berbeda. Bahkan demi membuat makan malam spesial untuk laki-laki itu, Adiba rela memasak sendiri dengan penuh cinta dan perhatian. Namun nyatanya, usahanya sia-sia. Azam menolaknya dengan kejam, seolah-olah tak menghargai perasaan dan pengorbanan Adiba. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, hatinya terasa tersayat-sayat oleh penolakan tersebut. Adiba merasakan tubuhnya lemas dan ia pun duduk di lantai depan pintu apartemen Azam. Kepalanya menunduk, tangannya mencengkram erat kerudung merah mudanya. Semakin ia memikirkan penolakan Azam, semakin sakit hatinya. Azam, kita pasti bisa menjalin hubungan yang baik. Mengapa kamu menolakku begitu saja? Gumam Adiba lirih, seraya meneteskan air mata yang tak terbendung lagi. Di tengah kepedihan hatinya, Adiba berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan menunjukkan pada Azam bahwa dirinya pantas untuk dicintai dan diterima. Sementara Azam merasa kesal dan tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia mengambil segelas air putih dari dapur dan meminumnya sekaligus, berharap perasaan itu akan mereda. Namun, setelah meneguk air tersebut, Azam masih merasa tidak tenang. Dengan langkah berat, Azam berjalan ke kamar tidurnya, mencari keberadaan ponselnya. Dia ingin meluapkan rasa kesalnya dengan melihat potret seseorang yang mampu menenangkan perasaannya. Namun, setelah mengobrak-abrik kamar tidurnya, Azam baru tersadar bahwa ponselnya telah ia hancurkan di kantor tadi. Merasa semakin frustrasi, Azam mengumpat pelan. Dia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Azam memutuskan untuk menyucikan diri dan melaksanakan kewajiban sholatnya, berharap bisa menemukan ketenangan hati melalui ibadah. Setelah berwudu, Azam melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Di tengah-tengah sholatnya, dia berdoa agar dipertemukan dengan gadis yang ia cintai, bukan Adiba yang hanya membuat hidupnya semakin gersang. Azam merasa sangat muak dengan kehadiran Adiba dalam hidupnya dan ingin segera melepaskan diri dari ikatan yang tak akan pernah ada itu. Bab ke-150. Adiba berjalan dengan percaya diri memasuki kantor Azam, seakan-akan dia adalah nyonya dari pemilik kantor tersebut. Ia mengenakan gamis berwarna lembut dan hijab senada berkibar indah di pundaknya. Semua karyawan di kantor itu menatapnya dengan penuh hormat, namun mata Adiba hanya tertuju pada satu orang, Azam. Namun sayangnya, Azam sama sekali tak menoleh ke arah Adiba. Ia sibuk dengan pekerjaannya di balik meja besar yang terbuat dari kayu mahoni. Adiba mencoba untuk mendekatinya, namun Azam menatapnya dingin dan berkata pada Brian, asistennya, "Usir dia. Jangan biarkan datang lagi."
Brian mengangguk walaupun ia merasa sedikit kasihan pada Adiba. Namun apa daa, tak ada seorang pun yang bisa memaksa hati Azam untuk berubah. Adiba terpaksa meninggalkan kantor itu dengan langkah gontai, hatinya hancur karena tak mampu meraih perhatian pria yang disukainya. Adiba tidak langsung pulang ke rumahnya, mobilnya sengaja ia belokkan ke jalan arah rumah orang tua Azam. Dia akan mengadukan semua perlakuan laki-laki itu pada orang tuanya. Assalamualaikum, Umi. Ucap Adiba dengan nada berat, menggenggam erat tangannya sendiri. Dia menatap Aisyah yang duduk di kursi tamu, sambil melirik Nia yang kebetulan sedang berada di sana. Waalaikumsalam, Adiba. Kamu dari mana? Tanya Aisyah, merasa ada yang tak beres dari ekspresi wajah Adiba. Adiba melirik Nia sekali lagi, merasa tidak pantas untuk berbicara di hadapan orang lain. Nia yang merasa ada yang menatapnya segera mengangkat kepala, menangkap gelombang kegelisahan yang tersirat dalam tatapan Adiba. Kenapa? Apa aku harus pergi? Tanya Nia, sadar bahwa Adiba mungkin ingin berbicara secara pribadi dengan Aisyah. Aisyah tersenyum dan memegang tangan Nia. Tidak, tidak. Kamu tetap di sini. Adiba, apa yang terjadi? Kamu bisa ceritakan kepada kami. Adiba menghela napas panjang, menatap lantai sejenak sebelum menegakkan tubuhnya. Umi, aku tidak tahan lagi. Azam, dia melampaui batas. Aisyah dan Nia saling pandang, masing-masing merasa cemas akan apa yang baru saja mereka dengar. Aisyah meraih tangan Adiba, mencoba menenangkannya. Ceritakan semuanya, Adiba. Kami ingin mendengar lebih jelas. Adiba menelan ludah, lalu mulai bercerita tentang perbuatan Azam yang kelewatan, bagaimana dia terus-menerus mengabaikan dan merendahkan Adiba, bahkan di kantor pun dia merasa dipermalukan. Air mata Adiba jatuh, membuat hati Aisyah dan Nia bergetar. Aisyah mendekap Adiba erat, mencoba menenangkannya setelah melihat raut kekecewaan yang begitu mendalam di wajah anak itu. Maaf ya, sayang. Azam memang sangat tidak suka ada gadis yang menemuinya di kantor. Jika semalam dia sudah mengatakan hal itu padamu, kenapa kamu masih nekat menemuinya ke perusahaan? Ucap Aisyah dengan nada lembut. Adiba mengurai pelukannya dari Aisyah perlahan, menatap wanita yang dihormatinya itu dengan tatapan tak percaya. Tapi Umi, kan yang bilang kalau aku harus berjuang. Umi bilang, dulu Om juga dingin, tapi akhirnya luluh juga, benar kan? Tanya Adiba penuh harap. Aisyah tersentak mendengar perkataan Adiba, dia tak menyangka bahwa Adiba akan menafsirkan ceritanya itu dengan begitu naif. Bagaimana bisa Adiba berpikir bahwa berjuang untuk hati Azam dengan cara seperti ini akan berhasil? Sejenak, Aisyah merasa bersalah karena belum menjelaskan maksud perjuangan yang sebenarnya kepada Adiba. Dengar, sayang. Aisyah menarik nafas dalam-dalam, mencari kata-kata yang tepat untuk menyampaikan maksudnya. Mungkin Umi tidak cukup jelas saat mengatakan tentang berjuang. Yang Umi maksud adalah, berjuang dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara menemuinya dan mendesaknya setiap saat hingga membuatnya marah. Adiba menunduk, matanya berkaca-kaca. Dia baru menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Aisyah mengelus kepala Adiba dengan lembut. Adiba, seperti yang Umi katakan sebelumnya, Umi ingin kamu menikah dengan Azam. Tapi bukan berarti dengan cara memaksa seperti ini, jika dia menolak, Umi juga tak bisa berbuat apa-apa. Kamu ingatkan perkataan Umi waktu itu, semua keputusan tetap di tangan Azam. Adiba mengangguk perlahan, menahan air mata yang kembali menggenang di pelupuk matanya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai saat ini, dia akan berjuang dengan cara yang lebih baik demi mendapatkan hati Azam. Azam melangkah masuk rumah orang tuanya dengan langkah tegas. Sebelum berangkat dinas keluar kota, ia ingin bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Uminya, Aisyah, sudah menunggunya di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Tumban kamu yang pergi. Biasanya selalu Brian. Ujar Aisyah sambil tersenyum. Azam duduk di sebelahnya dan mencium kening Uminya dengan lembut. Kali ini tidak bisa diwakili, harus aku yang datang langsung. Jawab Azam singkat. Ia kemudian menyesap teh yang diberikan oleh Uminya. Aisyah menatap wajah putranya yang akhir-akhir ini tampak murung. Ia ingin tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup Azam. Sayang, katanya tadi Adiba datang ke kantor kamu. Tanya Aisyah ingin tahu pendapat putranya. Azam mengangguk pelan. Umi, aku tidak nyaman dengannya, jangan memaksaku. Ucap Azam dengan nada yang agak berat. Aisyah menatap putranya dengan lembut. Baiklah, sayang. Kami hanya ingin kamu bahagia. Jika kamu merasa tidak nyaman, kami juga tidak akan memaksamu. Ujar Aisyah sambil mengelus rambut Azam dengan penuh kasih sayang. Azam tersenyum tipis, merasa lega karena Uminya mengerti perasaannya. Setelah menghabiskan waktu bersama Aisyah, Azam bersiap untuk berangkat dinas keluar kota dengan hati yang lebih tenang. Namun sebelum dia sampai pintu suara seseorang yang tak ingin dia dengar merasuki telinganya. Azam, kamu mencariku? Adiba berlari kecil menghampiri Azam dengan wajah penuh senyuman. Pada saat ini Aisyah menahan nafas melihat ekspresi Azam, tak disangka Adiba akan seagresif ini. Sengaja Aisyah tak memberitahu keberadaan Adiba pada Azam, tapi siapa sangka. Gadis itu yang tengah berada di kamar Hanza malah mengetahui kedatangan Azam dan menemuinya. Aisyah melirik Hanza, memberikan kode pada putrinya agar menghalangi Adiba mengucapkan kata-kata yang akan memancing emosi Azam. Mas. Hanza menggeser Adiba yang berdiri di depan Azam, ia mengambil tangan Azam dan menciumnya. Mau kemana? Azam tersenyum lembut, mata indahnya terpaku pada Hanza yang berdiri di depannya. Dengan lembut, ia mengusap kepala adik kecilnya itu penuh kasih sayang. Hanza balas tersenyum, ia merasa bahagia dengan perlakuan Azam.
Adiba, yang sedang berdiri di samping mereka, merasa jantungnya berdebar kencang melihat pemandangan itu. Wajahnya memerah membayangkan dirinya berada dalam posisi Hanza, diperlakukan dengan lembut oleh Azam. Adiba tak bisa menahan perasaannya yang semakin tumbuh. Mas mau keluar kota? Kamu baik-baik di rumah? Kalau mau keluar ajak mbakmu. Kata Azam sambil menatap mata Hanza. Gadis remaja itu mengangguk dan tersenyum jahil. Baru juga keluar kota. Kirain keluar negeri. Adiba kembali mendekat dengan senyuman, berusaha masuk dalam obrolan kakak beradik itu. Kamu tenang saja, selama kamu pergi, aku akan menjaga Hanza. Ujarnya dengan lembut menunjukkan tanggung jawabnya sebagai calon kakak ipar. Namun Azam tak bergeming, seakan tak mendengar kata-kata Adiba. Ia terus berbicara dengan Hanza penuh perhatian, membuat hati Adiba semakin berkecamuk. Ingin rasanya Adiba mencuri perhatian Azam dan menjadi bintang dalam hidupnya. Tetapi, Adiba hanya bisa memendam perasaannya itu, menunggu saat yang tepat untuk menjerat Azam. Umi, aku langsung berangkat, ya? Ucap Azam ketika sopirnya datang. Aisyah mengangguk. Iya, hati-hati sayang. Azam memeluk Aisyah dan Hanza bergantian, lalu melambaikan tangan dan masuk mobil, mengabaikan Adiba yang tampak menunggu Azam berpamitan juga padanya. Namun harapan gadis itu pupus sudah karena Azam tak melihatnya sedikit pun. Azam memeluk Aisyah dan Hanza erat sebelum beranjak menuju mobilnya. Setelah melepaskan pelukan, Azam melambaikan tangan kepada Aisyah dan Hanza sambil tersenyum hangat. Ia lantas masuk ke dalam mobil, mengabaikan sosok Adiba yang berdiri tak jauh dari mereka, menunggu giliran Azam berpamitan juga dengannya. Adiba, yang sudah lama menanti, merasa hatinya tersayat saat menyadari bahwa Azam sama sekali tak melihatnya. Ia menelan kekecewaan yang mendalam dan berbalik menghadap Aisyah dan Hanza. Umi, aku tidak menyangka Azam setidak sopan ini. Padahal kalian orang yang baik, kenapa anak laki-laki Umi memperlakukan orang seperti ini? Ucap Adiba dengan nada kesal, sambil menatap Aisyah dan Hanza yang tampak terkejut. Keduanya terdiam sejenak, tidak menyangka Adiba akan mengeluarkan protes. Wajah Aisyah dan Hanza memerah, merasa malu atas perlakuan Azam kepada Adiba. Namun, mereka juga merasa sedih melihat kekecewaan yang terpancar jelas dari wajah Adiba. Kami minta maaf, Adiba. Mungkin Azam sedang banyak pikiran dan tidak menyadari kehadiranmu. Ujar Aisyah mencoba menenangkan hati Adiba. Hanza menambahkan. Maafkan Mas Azam ya kak. Ucap Hanza merasa tak enak hati dengan Adiba. Itu karena Mas Azam tak menyukaimu, kamu saja yang tak sadar diri. Lanjut Hanza dalam hati. Merasa kesal dengan ucapan Adiba tadi, beraninya dia berkata begitu pada uminya, andai dia mengatakan di depan Mas Azam. Entah apa yang akan terjadi. Adiba menghela napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang pahit ini. Meski hatinya masih terluka, ia memutuskan untuk mengampuni Azam dan berharap suatu saat nanti, Azam akan menyadari kesalahannya.